Izinkan saya hari ini memandu acara ini Bapak Ibu ya. Eh, Webinar siang hari ini yang bertemakan tips publikasi ya untuk systematic literature review ya. Ini mungkin systematic literature review mungkin Bapak Ibu ada yang baru mengenal ya, atau mungkin sudah ada mengenal dan sudah cukup mengenal, tapi mungkin masih bingung bagaimana sih caranya supaya systematic literature review itu bisa dipublikasikan ya, bisa tembus jurnal-jurnal yang bereputasi gitu ya, terutama yang Q1, Q2 ya. Sebelum nanti Bu Ika menyampaikan materi kita hari ini ya, webinar kita ya, saya sampaikan dulu sedikit informasi ya Bapak Ibu, mungkin tentang eh, Sada Utama Indonesia sebagai penyelenggara ya webinar ini ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan juga, ini kelihatan ya, kami sebagai lembaga atau ya yang bergerak dalam bidang akademik ya, dan juga publikasi ilmiah, ya, tetapi kami lebih banyak eh, mengadakan pelatihan-pelatihan ya, training ya, khususnya di systematic literature review Bapak Ibu ya. Kita memang lebih fokus ke sana ya, systematic literature review dan juga analisis bibliometrik ya. Analisis bibliometrik kebetulan itu dua topik yang kami kira itu masih banyak Bapak Ibu ya yang belum mengenal ya, eh, dan belum memanfaatkannya ya, padahal itu sangat penting. Nanti Bu Ika akan menyampaikan kenapa itu penting ya, systematic literature review, apalagi untuk mendukung penelitian Bapak Ibu ya sebagai dosen, peneliti maupun mahasiswa S1, S2, S3 gitu ya. Nah, nanti Bu Ika akan menyampaikan ya bagaimana sih pengalaman beliau ya dalam menulis ya, menyusun systematic review, karena ini bukan suatu yang mudah Bapak Ibu ya. Dan juga nanti beliau akan menyampaikan apa saja yang harus diperhatikan, aspek-aspeknya supaya artikel dari systematic literature review atau kita biasa sebut SLR ya, itu bisa menembus jurnal-jurnal yang top gitu ya, yang bereputasi Q1 gitu ya. Nah, ini kebetulan ada kegiatan kami yang mendekat, yang dalam waktu dekat ya. Mungkin Bapak Ibu kalau ada ya waktu senggang begitu bisa ikut kegiatan ini yang offline ya, kegiatan offline kami yang pertama mungkin ya setelah pandemi ini. Eh, Temanya adalah analisis bibliometrik ya. Jadi ini nanti kita akan bahas bagaimana menyusun analisis bibliometrik yang bisa publishable, bisa terbit di ya, layak ya, di terpublikasikan di jurnal publikasi. Nah, ini di Jakarta kebetulan ya, yang mungkin bisa waktu senggang atau luang. Ini karena agak cukup mepet ya waktunya minggu depan ya. Tapi untuk jangan khawatir ya, untuk biaya investasinya nanti kita masih bisa berikan yang ya early bird ya, yang early birdnya gitu ya. Kalau Bapak Ibu masih berminat untuk mengikuti ini. Ya. Nanti di sini luarannya adalah manuskrip yang siap untuk disubmit di jurnal yang Bapak Ibu tujuan. 3 hari nanti Bapak Ibu ya, kita akan berdiskusi panjang nanti. Nah, oke,
sebelumnya kami infokan juga ya Bapak Ibu ingin mengikuti atau Hah? Mau libur. Libur kemana? Maksudnya mau liburan, maksudnya mau libur aja. Mau jalan-jalan? ntar ada yang bocor ini. Kalau ada yang mau melihat mengikuti kegiatan kami juga infokan di Instagram kami di sini ya, di Instagram @sada_consultant, di Instagram @dunia_publikasi_id ya. Informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan Sada Consultant ini ya, Bapak Ibu bisa pantau di Instagram kami dan juga di channel YouTube kami ya, di Dunia Publikasi ya. Jadi nanti webinar-webinar ini akan diupload ya di sana gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini artikel yang akan kita bahas hari ini Bapak Ibu ya, yang dari Bu Ika. Ya, ini beliau kemarin berhasil menerbitkan artikelnya ya, yang berupa systematic review ya, systematic literature review SLR itu ya, pada jurnal Military Accountancy Research ya, di Emerald ya, Q1 Scopus. Nanti akan bercerita panjang beliau ya, bagaimana pengalaman atau proses beliau dalam publikasikan artikel. Nah, beliau ini adalah, saya mungkin tadi belum sampaikan, beliau ini adalah alumni. Alumni dalam artian beliau aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan Sada Konsultan, ya. Sada Utama ini, ya. Baik berupa workshop, ya. Kami juga ada pendampingan atau coaching dan sebagainya, ya. Jadi alumni kami banyak yang sudah juga publish ya artikel systematic review-nya gitu ya Pak Ibu. Ini juga ada Pak Sofwan Farisi ya. Beliau ini kami bimbing juga dalam coaching klinik ya. Dan ini juga publish di Q1 ya, Scopus. Kemudian ini ada Bu Urai, Bu Ulfa, ya, Nabila. Juga meta analisis ya topiknya terkait juga dengan systematic review ini ya. Terbit di International Journal of Food Science and Technology Q1 ya. Jadi alumni kami banyak yang sudah publish ya. Untuk keperluan Jafung gitu ya, atau untuk keperluan S3 ya. Tapi systematic review ini kebanyakan memang mahasiswa S3 ya yang lebih membutuhkan ini ya. Walaupun untuk dosen Jafung juga, mereka juga banyak juga, ada juga yang membutuhkan. Nah, ini juga mahasiswa S3 waktu itu Pak Pretno di Taiwan ya, systematic review. Ada juga di Helion, kemudian di Q1 juga di Springer. Kemudian ada di Hindawi Q2, banyak lagi Bapak Ibu ya, di Q3 dan lain-lain sebagainya. Bahkan ada di Sinta juga. Oke ya, itu mungkin singkat Bapak Ibu mungkin bisa biar mengenal apa itu Sada Consultant ya, karena kami fokus di training akademik ya dan publikasi ya, terutama di ya penulisan jurnal ya, scientific writing dan juga terkait dengan systematic review dan bibliometrik ya. Jadi kami fokus lah di sini. Nah, sebelum kita mulai, saya bacakan dulu CV Bu Ika ya, mohon izin. Jadi Bu Ika, Dr. Ika, maaf ya, Dr. Ika Permatasari, ya, SE, MAK, Accounting, CA. Ini beliau menamatkan S1-nya dari UI, Universitas Indonesia, di program studi akuntansi, Departemen Akunting ya. Kemudian S2-nya juga sama di akuntansi dan sampai S3 juga di akuntansi ya. Tapi S3 beliau dari Erlangga ya Bu ya. Erlangga. Iya, betul Pak. Jadi demikian lalu beliau bekerja sebelumnya di UI sebagai dosen ya di program D3 dan extension Fakultas Ekonomi Bisnis ya. Lalu sejak 2008 bekerja di Universitas Negeri Surabaya UNESA sebagai dosen ya di Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga ya.
Jadi beliau berkarir sejak 2001 sampai saat ini ya, sebagai dosen. Ini panjang sudah karir dan pengalaman beliau ya, yang bisa kita gali nanti. Lalu publikasinya yang terakhir ya, tadi sudah disampaikan ya tentang apa judulnya Closer Look at Integrated Reporting Quality ya, di jurnal Military Accountancy Research ya, Scopus Q1 Emerald. Lalu beliau sebelumnya juga terbitkan judulnya Sustainability Reporting or Integrated Reporting ya, di Journal of Accounting and Organizational Change Scopus Q2 di Emerald juga. Ini beliau banyak pengalaman di Emerald. Baik, mungkin itu saja CV singkat. Kalau dibacakan mungkin ini panjang sekali, banyak sekali Bu Ika. Mungkin satu hari nggak selesai. Jadi saya langsung saja mungkin memberikan kesempatan kepada narasumber kita yang luar biasa hari ini untuk kita bersama-sama belajar ya pengalaman beliau. Monggo Bu Ika, waktu dan kesempatan saya berikan. Oke, terima kasih Pak Darmawan atas kepercayaannya untuk mengisi webinar di Sada Consultant ya, lebih ke sharing pengalaman publikasi saja mengenai metode sistematik literatur review. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dar bahwa saya ini alumni dari Sada Consultant. Karena pada saat itu saya tertarik dengan sistematik literatur review. Tahun 2019 ketika saya S3 itu salah satu kolega saya dari Malaysia itu menyampaikan, Ika, kamu nulis aja pakai metode sistematik literatur review. Ya, sudah ya Pak ya. Bapak atau Ibu ini, Bu Ami. Ya, sudah saya turunkan kameranya. Terima kasih. Jadi saya ulang lagi bahwa pada saat itu saya bertemu kolega saya dari Malaysia. Beliau menyampaikan ada satu metode penelitian tuh yang sedang happening tahun 2019, yaitu systematic literature review. Batin saya itu apa ya? Tapi saya disuruh belajar gitu. Nah, pada saat itu saya abaikan karena saat itu saya masih awal-awal S3 ya. Nah, kemudian salah satu teman saya kuliah S3 juga mengadakan webinar, workshop ya, lebih ke workshop, sistematik kuantitatif literatur review pada saat itu. Tahun 2020 awal, pandemi, ketika pandemi. Nah, saya coba belajar. Saya belajar, kemudian kalau saya belajar itu harus langsung praktek supaya tidak lupa. Nah, jadi perjalanan saya sebelum publikasi di Meditary Accountancy Research itu cukup panjang juga ya. Mohon izin saya share screen. Ini adalah paper saya yang reject. Saking saya penasaran di systematic literature review. Nah, ini nggak terbit ya Bapak Ibu ya, hanya submitted manuskrip ya. Jadi awalnya ini judulnya adalah A Systematic Quantitative Literature Review, karena saya sedang belajar menggunakan sebuah software ini Pak Darmawan ya, Leximancer. Nah, di Indonesia waktu itu belum ada software ini. Jadi ini baru banget. Nah, kemudian saya pelajari, saya ikut workshopnya seharian ya, dari pagi sampai sore, langsung saya praktekkan. Nah, ini saya rasa mirip-mirip bibliometrik ya. Jadi saya menulis tanpa ada bayangan harus nulis apa, karena gayanya kan bebas ya kalau penelitian kualitatif itu. Ambil topik ESG. Nah, di sini sudah ada saya sampaikan kebaruannya di pendahuluan. Nah, kebaruannya itu hanya di Leximancer-nya, software-nya. Pada saat itu saya membandingkan dengan N5O. Ya, di Australia ini software-nya Leximancer itu. Nah, bagi saya itu menarik ya, karena software ini juga menampilkan visualisasi grafis seperti ini. Mirip bibliometrik. Kemudian saya waktu itu belum kenal bibliometrik. Jadi ini saya buat, saya tulis. Nah, ini mengalami reject sampai dengan 6 kali. Ketika submit pertama di Journal of Sustainable Finance and Investment, itu publishernya Taylor and Francis Q1, saya mendapatkan major revision gitu. Nah, ketika itu
saya revisi, tapi mungkin revisi saya tidak memuaskan reviewer ya, reject. Saya submit kembali, judulnya tetap saya tonjolkan a systematic quantitative literature review. Ya, jadi Bapak Ibu di sini saya itu selalu publikasinya mintanya gratisan ya. Jadi saya tuh submitnya ke Scopus-Scopus yang tidak berbayar begitu. Karena idealismenya nggak mau bayar dulu. Ya, jadi saya pengen belajar publikasi eh, yang katanya nggak bayar itu gimana sih gitu. Jadi submit kedua reject, submit ketiga reject sampai akhirnya saya ganti judul. Tapi papernya tetap ini, hanya judulnya saja yang saya ganti. Mungkin judul saya aneh kali ya. Jadi saya hilangkan sistematik kuantitatif literatur review-nya saya hilangkan, saya ganti mapping of research team. Nah, kemudian saya submit lagi ke waktu itu namanya jurnal Management Research Science di Emerald juga. Kenapa kok saya suka Emerald? Karena platformnya gampang. Bagi saya submit kemudian diikuti step-stepnya itu lebih mudah, user friendly bagi saya ya di Emerald itu. Makanya saya suka submitnya di Emerald. Nah, di situ reject saya itu membuat saya tersontak. Editornya baik, beliau mengomentari bahwa paper Anda ini sebetulnya secara topik menarik karena ESG ini sedang happening ya. Namun, pembahasannya sangat dangkal, deskriptif. Akan lebih bagus kalau Anda menulisnya itu dengan metode content analysis. Nah, jadi di situ saya pikir, content analysis kan baca. Nah, ini ada 100 paper lebih, 160-an paper ini yang saya mapping. Karena pakai software kan enak, tinggal dimasukkan mesin, jadi begitu. Kemudian kita lakukan analisis menurut perspektif penulis jadinya. Nah, tapi saya ditegur sama editornya. Saya tidak ditolak sih, saya di reject tapi disuruh submit kembali. Diberi kesempatan 3 bulan untuk menambahkan konten analysis. Nah, jadi kalau konten analysis kan harus baca papernya satu-satu. Nah, karena pada saat itu saya sedang menyelesaikan disertasi, saya nggak bisa fokus, dan akhirnya saya biarkan expired Q1. Saya diomeli sama profesor saya. Jarang-jarang jurnal itu memberikan kesempatan untuk resubmit dengan memperbaiki paper gitu. Ya, jadi saya biarkan Prof karena saya nggak bisa untuk fokusnya double. Karena konten analisis itu harus baca, saya begitu. Saya permisi. Kemudian submit ke-5, saya submit kembali ya, ke-4, ke-5, ke-6 reject, dan komentar yang terakhir-terakhir itu sama. Waktu itu saya berpikir, saya pernah accepted di Emerald juga, yang tadi disebutkan Pak Dar ya, di sini. Bukan. Di jurnal ini nih, Journal of Accounting and Organizational Change, saya pernah publish di sini. Ini tidak berbayar ya Bapak Ibu, waktu itu saya memang konsekuensinya adalah close access ya kalau tidak berbayar. Tapi kampus-kampus yang langganan itu pasti bisa buka aksesnya. Nah, eh, jadi saya coba submit ke sini, komentarnya sama. Paper Anda itu terlalu deskriptif, akan lebih bagus kalau pakai metode content analysis. Jadi ada 2 jurnal itu yang bilang, jangan deskriptif gitu. Tapi buatlah content analysis. Nah, kalau content analysis kan saya harus baca. Akhirnya saya banting setir ya. Saya ganti paper ini saya take down. Saya simpen dalam artian saya sembunyiin, saya sudah capek. Ini di batas toleransi saya adalah 6 kali reject, Bapak Ibu. Untuk level saya pribadi menyerah ya. Nah, akhirnya paper ini saya simpen. Sampai sekarang belum saya pakai. Jadi ini saya simpan, saya buat paper baru. Nah, di situ saya pakai topik disertasi saya, karena saya lebih menguasai topik disertasi saya, yaitu Integrated Reporting Quality. Nah, ini. Tapi Pak, ini bukan versi yang pertama saya tulis ya. Jadi saya nulis itu dalam waktu 3 bulan. Mulai dari judul, abstrak, dan seterusnya sampai selesai 3 bulan, tapi bukan versi yang ini, yang saya submit pertama. Ya, nah kemudian saya Bismillah, saya submit ke Management Research Review yang sempat menolak saya dan meminta saya untuk
menggunakan content analysis. Nggak lama, cuman 2 hari apa 3 hari, submission saya itu dijawab sama editornya. Di reject, bilangnya Anda salah rumah. Topik Anda ini accounting banget, ya. Jadi topik Anda tidak masuk scope di jurnal kami karena jurnal itu adalah manajemen, ya, manajemen research review. Nah, tapi kan kalau ditolak karena scope, ya saya nggak menyerah. Saya submit lah ke sini, Mandatory Accountancy Research, yang notabene ini akuntansi banget. Nah, gayung bersambut. Dalam waktu 2 bulan, saya sudah dapat jawaban dari submission saya kalau major revision. Tapi ada 2 reviewer. Satu reviewer itu memberikan kesempatan untuk major revision, satu reviewer itu reject. Yang reject bilang, paper ini terlalu dangkal, gitu katanya. Nggak layak untuk dipublikasikan di jurnal bereputasi seperti Mandatory Accountancy Research. Tapi reviewer satunya ngasih komentar, revisinya banyak, ya. Jadi pada saat itu decision-nya itu kan dari editor, ya. Editornya mungkin kasihan sama saya, ya. Ya, karena di Mandatory Accountancy Research, topik integrated reporting itu adalah di dunia accounting itu baru, Bapak Ibu, ya. Jadi ini baru umurnya 10 tahunan integrated reporting ini. Sehingga pihak jurnal itu sedang fokus untuk mempelajari bentuk pelaporan perusahaan yang terbaru. Nah, yang namanya integrated report. Nah, kemudian saya diberi kesempatan oleh editornya untuk merevisi. Jadi decision-nya adalah major revision. Tapi, wow, revisinya banyak. Bagi saya itu signifikan, ya. Jadi saya sama pihak Mediteri, kalau di Emerald itu kan jangka 3 bulan ya revisi. Disitulah saya bingung gitu. Jadi pada saat itu saya nulis tuh hanya pikiran kepala saya tulis. Saya tulis saja apa ada yang di kepala saya, karena kan kualitatif itu lebih bebas ya. Nah, kemudian revisinya itu terlalu banyak, saya bingung. Ini apa maksudnya? Saya baca Instagram, ada webinarnya Pak Darmawan tentang sistematik literatur review. Ya, jadi saya merasa ini adalah jalan keluar saya, kemudian saya ikuti. Saya ikuti webinarnya Pak Darmawan tentang sistematik literatur review. Gitu. Nah, ternyata banyak poin-poin saya yang bolong. Ya, ketika saya mengikuti webinarnya Bapak, eh, bahwa harus ada ini, stepnya itu. Nah, disitulah saya langsung praktek, Pak. Jadi semua saya revisi sesuai dengan materi yang disampaikan pada saat itu ya Pak Darmawan tahun lalu. Saya ngikutin webinarnya Pak Darmawan tuh tahun lalu. Nah, dari situ saya rombak total, kemudian saya submit. Tambahannya tuh sangat banyak, termasuk research question. Pada saat itu saya enggak ada, Pak Dar. Nah, kemudian Pak Darmawan berikan step by step, jadi runtutannya begini, begitu, begini, begitu, saya ikuti, termasuk Prisma. Ya, termasuk Prisma itu saya juga masukkan, ternyata decision yang kedua, major revision lagi. Cuma sedikit tapi. Sorry, bukan major revision, minor revision. Jadi cuma saya revisi satu paragraf di introduction sama di kesimpulan. Itu saja, kemudian accepted. Prosesnya 9 bulan, Bapak Ibu, dari submit sampai dengan accepted. Akhirnya saya bisa mengambil apa ya, kesimpulan. Oh, systematic literature review itu seperti ini toh. Nah, jadi di sini saya diminta Pak Darmawan untuk sharing ya. Systematic literature review itu seperti apa yang dapat diterima oleh jurnal. Oh iya, Bapak Ibu, publikasi saya di Mandatory Accountancy Research tadi tidak berbayar juga. Ya. Jadi saya tidak bayar sama sekali, tapi saya close access ya, karena milihnya close access. Karena kalau open access di Emerald itu bayarnya 50 sampai 60 juta. Nah, saya nggak ada dana untuk itu, jadi saya memilih yang penting kan lulus gitu ya. Jadi ini syarat publikasi di UNER ya. Jadi pada saat itu saya ada 2 publikasi di UNER, dua-duanya gratis di Emerald semua. Gitu. Jadi
saya sharing ini juga jalan bahwa publikasi di Scopus itu tidak harus berbayar. Jadi saya di sini pengalaman 2 publikasi saya di Scopus tidak berbayar di publishernya Emerald dan Q1, Q2. Begitu. Nah, ini saya ceritakan mengapa SLR itu diminati pada saat ini. Karena sebetulnya SLR itu memberikan gambaran utuh mengenai penelitian-penelitian di dunia yang berkaitan dengan tema yang kita atau topik yang kita ambil. Itu kalau yang kita bahas tema. Seperti saya tadi kan tema ya, Integrated Reporting Quality. Begitu. Dan yang kedua, bahwa tema itu tidak sekedar menggambarkan secara deskriptif saja seperti halnya bibliometrik ya. Jadi kemarin saya juga mengikuti webinarnya Pak Darmawan tentang bibliometrik. Nah, saya tahu bedanya biblio dengan SLR akhirnya, bahwa biblio itu memang masih kulitnya saja. Kalau kita mau ke intinya, itu kita nulis tentang sistematik literatur review. Kenapa? Karena SLR itu mensintesis. Ya, jadi produk kita adalah sintesis di sini. Nah, disinilah beratnya SLR. Pak Darmawan tadi kan menyampaikan berat ya menulis SLR. Makanya banyak kan yang nulis ini mahasiswa S3. Betul, Pak. Saya bandingkan biblio dengan eh, SLR ini. Kalau SLR itu butuh mikir. Makanya lebih baik kalau SLR itu adalah topik yang betul-betul kita kuasai supaya kita tahu core-nya. Jadi yang kita cari di sini adalah intinya, core-nya. Begitu. Kenapa kok kita butuh itu supaya memberikan sebuah tulisan utuh komprehensif yang dibaca oleh pembaca ya, yang nantinya dibaca, dan ketika pembaca itu membaca paper SLR kita, dia nggak perlu baca-baca banyak paper, cukup membaca satu paper dan pembaca dapat gambaran yang komprehensif mengenai sebuah topik itu. Ya, jadi kontribusinya ini sangat besar menurut saya, pengalaman saya, dan itu sudah saya tuliskan di paragraf contribution di introduction. Nah, yang kita jual salah satunya adalah contribution itu di sini, baik konsep maupun methodological maupun kalau ada thematic development juga bisa kita tulis di situ. Ya. Nah, itu ya. Nah, tujuannya adalah salah satu tujuannya SLR itu juga membantu mengidentifikasi research gap. Nah, ini saya sering membantu teman-teman saya S3 ketika ditanya, research gap itu gimana sih caranya? Jadi, kalau di S1, S2, S3 dosen itu kan selalu minta untuk mahasiswa mapping. Mapping berapa? Ada yang minta 50, ada yang 100 paper. Nah, pada saat sebelum mengenal SLR, saya tuh bingung. Lah, mapping ini kalau cuma bikin tabel-tabel-tabel terus so what gitu loh. Nah, kita gapnya tuh ketemunya di mana? Ternyata bisa kita jawab dengan membaca paper sistematik literatur review. Ya, pada saat tahun 2019-2020 saya belum ngeh SLR itu apa. Jadi saya kalau disuruh mapping sama dosen ya mapping, bikin tabel, judulnya apa, penulisnya siapa, tahun terbitnya kapan, kemudian tujuan risetnya apa, kalau dia kuantitatif, kuantitatifnya apa, kalau kualitatif seperti apa, findingsnya apa, teori yang dipakai apa, kita bikin tabel-tabel. Nah, di kepala saya ruwet, ruwet pada saat itu tabel ini apa ya maknanya? Kok kayaknya nggak nemu research gap-nya ya. Jadi ini di bayangan saya, di kepala saya ini harus digambar gitu loh. Tapi gambarnya bagaimana? Saya bingung. Nah, ketemulah metode sistematik literatur review, saya baca papernya orang. Oh, SLR itu begini. Artinya apa? Kalau kita sebagai peneliti, kalau kita menerbitkan paper sistematik literatur review, manfaatnya, kontribusinya bagi pembaca itu sangat banyak, terutama bagi mahasiswa yang buntu untuk mencari research gap. Karena banyak ternyata ya mahasiswa S1, S2, S3 itu mapping itu bingung. Mencari research gap dengan mapping yang pakai tabel-tabel itu ternyata mereka juga masih bingung untuk mencari gap-nya. Ya, dengan membaca SLR kita bisa menunjukkan ke pembaca bahwa ada area-area tertentu itu yang memang belum disentuh sama peneliti. Makanya di sini saya sarankan kepada Bapak Ibu semua,
memang harus dipilih topik yang kita kuasai supaya kita tahu gambaran komprehensif dari topik yang akan kita tulis ya. Nah, dari gap ini kita bisa memberikan sinyal untuk future research begitu. Nah, hal-hal penting yang saya coba eh, rangkum ya atau bilangnya adalah rules of thumb, kata kunci apa ya, rules of thumb guidance untuk menulis SLR adalah pemilihan topik. Nah, pemilihan topik ini tadi saya sudah berkali-kali menyampaikan ke Bapak Ibu, pilih topik yang betul-betul kita kuasai. Pada saat itu saya menulis ESG, sebelum yang Integrated Reporting Quality, saya menulis tentang ESG. ESG ini saya belum punya gambaran utuh, jadi saya itu nggak tahu. Pokoknya saya bikin aja. Saya masukkan software, Leximancer itu akan meng-create tema-tema, dan tema itu dihubungkan satu dengan yang lain. Ya kan kayak Biblio ya. Tapi di situ saya masih bingung. Ini diapain ya gitu loh. Karena saya juga bingung mau nulis apa. Nah, karena ESG itu betul-betul baru di accounting ya. Ya, kemudian akhirnya saya banting setir, oh iya, topik saya disertasi aja, kan saya sudah baca banyak paper gitu. Nah, akhirnya saya ambil topik disertasi saya. Yang kedua, melakukan journal selection criteria ya, ini sama dengan bibliometrik bahwa kita melakukan artikel mining ya. Kalau ikut webinarnya Pak Darmawan, workshopnya Pak Darmawan tentang SLR maupun tentang bibliometrik nanti diajarkan bagaimana cara mencari artikel itu, memilih artikel. Nah, kemudian yang ketiga eh, judul ya, judulnya itu menarik gitu. Nah, dari judul ini saya biasanya kalau nulis judul itu agak belakangan mencari wangsit dulu, mencari inspirasi. Jadi nomor 3 ini ada tipe penulis yang meng-create judul dulu ya. Salah satu kolega saya di UNESA itu judulnya sudah jadi, papernya belum. Kalau saya papernya jadi dulu baru judulnya. Nah, ini kan kenyamanan penulis saja ya, mana yang duluan bisa dilakukan ya itu yang dilakukan. Yang keempat itu kita menonjolkan research gap dan arah untuk riset masa depan seperti apa, itu yang penting dari SLR. Kemudian yang kelima adalah format tabel gambar ya. Tabel gambar ini kelihatannya sepele, tetapi tabel dan gambar ini menarik minat untuk membaca. Nah, pengalaman saya menulis SLR maupun disertasi, ternyata tabel itu prosesnya panjang ya. Kalau di disertasi itu saya bisa sampai 10 kali merevisi tabel dalam penyajian disertasi. Ya, karena dosen saya jangan begini, jangan begitu, tapi suka mikir. Nah, saya kalau di accounting itu ada paper Dewa ya, ada jurnal Dewa dari American Accounting Association ya, Q1 yang sulit banget tembus di situ, penulis di Indonesia belum ada yang tembus ke situ. Saya diminta untuk belajar paper-paper yang terbit di situ untuk membuat tabel dan figurnya. Yang keenam, rigor and relevance. Nah, ini penting. Rigor ini detail bahwa pembahasan SLR yang diminta oleh jurnal itu tidak cuma kulitnya. Malah deskriptifnya itu saya tidak sajikan di paper saya ini. Jadi analisis biblio saya itu nggak saya tampilkan. Kenapa? Karena kalau jurnal itu kan ada pembatasan jumlah kata ya. Kalau saya terlalu detail dengan menampilkan seperti output bibliometrik, paper saya kepanjangan. Ya, kenapa? Karena di pembahasan kontennya sendiri saja sudah memakan memakan jumlah halaman bisa 15 sampai 25 halaman ya. Oleh karena itu, pada saat itu saya memutuskan tidak menampilkan biblionya. Jadi hanya konten analisis saja yang relevan dengan tujuan penelitian saya. Nah, ketika webinar SLR, workshop SLR yang saya ikuti dari Pak Darmawan dulu, saya masih ingat Pak Darmawan itu menyampaikan research question itu penting. Itu yang memberikan kita guidance untuk menulis apa yang akan kita tulis. Nah, jadi research question itu enggak 1 detik, 2 detik langsung ada. Itu perlu mikir. Ya, makanya topik selection ini berkaitan dengan bidang peminatan kita, bidang yang betul-betul kita kuasai supaya kita bisa merumuskan research question yang menarik itu seperti apa. Nggak cuma research question,
mappingnya bagaimana gitu loh, mappingnya seperti apa. Menurut saya kok kurang menarik ya. Nah, makanya ketika saya submit paper ini, langsung major revision, nggak pakai reject di Q1 itu. Baik, saya lanjutkan. Kok macet ya PPT saya. Nah, ini berkaitan dengan topik selection dan judul ya. Nah, mencari judul. Saya itu suka judul yang aneh-aneh yang nggak standar ya. Paper saya yang pertama juga judulnya bentuk tanda tanya. Paper saya ketika S3 ya. Sustainability Reporting or Integrated Reporting. Which one is valuable for investor? Jadi judul-judul seperti itu kelihatannya sepele, tapi ternyata itu daya tarik dari pihak jurnal gitu. Kalau Bapak Ibu yang sering publikasi di Scopus kan pasti sudah pengalaman menulis dan mencari judul yang menarik itu seperti apa. Jadi saya nggak pakai judul Systematic Literature Review of Integrated Reporting Quality. Kok standar ya gitu loh saya batinnya. Kok biasa ya. Nah, saya tambahin a closer look. Lihat lebih dekat. Nah, jadi bagi saya itu adalah pemanis, ya, pemanis di sini. Nah, Prof. Bambang Cahyadi adalah pembimbing saya. Nah, beliau juga sedang belajar, pada saat saya menulis ini, beliau juga belajar tentang sistematik literatur review, karena ini, metode ini kan baru ya, baru dikenal, baru happening 5 tahun belakangan ini. Nah, ini adalah tahapan-tahapan artikel mining. Kalau saya ini belajar dari Pak Darmawan, guru saya ya, menggunakan Prisma Flow Diagram. Kalau saya baca paper-paper SLR itu tidak selalu menggunakan Prisma Flow Diagram. Ya, bisa eh, banyak banyak metode. Saya agak lupa ya. Kepengen juga suatu saat itu bisa mencoba macam-macam metode supaya kita pengetahuan kita bisa kaya gitu. Ini yang waktu itu artikel diberikan oleh Pak Darmawan ya, Liberati et al. Tahun 2009. Nah, ini waktu itu saya sudah accepted, tapi nulis source ini luar biasa, revisinya sampai 5 kali dengan pihak editor jurnal ya. Pihak editor jurnal saya bukan pihak editornya, pihak Emerald-nya, bagian production Emerald-nya. Itu saya sampai jengkel ya. Ini maunya apa toh? Ternyata cuma dimauin ini figure by authors based on apa gitu. Ya karena kendala bahasa aja. Pihak productionnya itu orang India, kemudian sayanya orang Indonesia, sama-sama miskom dalam bahasa Inggris. Padahal saya sudah minta tolong teman saya yang pinter bahasa Inggris. Ternyata masih miskom juga gitu. Nah ini tadinya nggak ada. Di paper pertama yang saya submit ya, paper yang saya submit pertama kali, itu nggak ada gambar prisma ini. Makanya salah satu reviewernya, reviewer yang kedua saya bilang reject. Ya, dan dia nggak banyak ngomong. Penulisan Anda ini nggak layak untuk terbit di jurnal bereputasi internasional seperti Mediteri. Nah, tapi reviewer pertama baik, ya saya diberi kesempatan, tapi komentarnya luar biasa banyak. Oke, berikutnya, nah research gap. Di introduction itu sudah saya jelaskan. Nah, ini yang penting Bapak Ibu sekalian. Saya waktu itu juga belajar dari Pak Darmawan. Kalau sudah ada paper-paper SLR yang mengambil topik kita, ya, terus kita harus bagaimana? Kita harus apa menulis lagi? Nggak bisa. Jadi kita harus mencantumkan bedanya SLR kita dengan SLR yang sudah dilakukan oleh penulis-penulis sebelumnya. Jadi, langkah pertama, selain setelah kita melakukan artikel, sorry ya, sebelum saya melakukan artikel mining, itu saya mencari dulu paper SLR yang menulis topik yang sama, ya, yang membuat topik yang sama. Saya identifikasi dulu. Nah, ini saya tampilkan satu paragraf. Di paragraf kedua itu ada lagi ya, paper yang lain. Jadi saya ada De Villiers itu sudah menulis topik tentang integrated reporting. Dumai itu juga melakukan literatur review tentang integrated reporting. Kemudian di paragraf berikut ini saya cerita ya, apa pekerjaan dari previous researcher.
yang membuat SLR Integrated Reporting. Nah, kemudian Dumai itu saya ceritakan juga apa yang dilakukan secara singkat saja. Paragraf berikutnya itu saya cerita ada paper yang lain yang menulis menulis SLR Integrated Reporting. Tapi di seluruh dunia ini, waktu itu saya nulis, belum ada yang membuat integrated reporting quality menggunakan SLR. Jadi itu yang menjadi daya tawar saya. Paper-paper sebelumnya itu melakukan literatur review tentang integrated reporting, tapi kualitasnya nggak dibahas. Sehingga saya di sini mencoba untuk membuat konsep, ya, menawarkan konsep integrated reporting quality untuk saya buatkan SLR-nya sehingga ada panduan untuk riset masa depan. Nah, jadi gap-nya ini di sini bukan gap hasil kita SLR ya, tapi gap untuk SLR di topik yang serupa gitu. Nah, ini harus ada. Kenapa harus ada? Karena pengalaman topik saya yang ESG, Environment, Social Governance, yang di-reject sampai 6 kali, saya ditanya semua jurnal Q1, Q2 yang saya submit itu nanya, loh, SLR yang tentang ESG itu sudah ada. Terus bedanya Anda di mana? Harus ada beda ya, saya mikir gitu. Ternyata harus ada. Gak ada bedanya, saya bilang. Ini cuma softwarenya yang beda, LexiMentor. Nggak puas, reject. Begitu. Nah, kemudian ada reviewer yang, editor dan reviewer yang baik hati, saya disuruh bikin konten analisis kalau kamu mau nulis tentang SLR, gitu. Akhirnya terciptalah paper ini. Ya, dan saya memantapkan hati itu dengan mengikuti workshop yang diadakan oleh Sada Consulting. Gitu. Nah, kemudian research gap untuk SLR di topik yang sama. Nah, kalau ini research gap hasil kita mereview paper-paper yang kita mining ya, yang kita review. Nah, di sini kita sampaikan future research direction. Waktu itu saya buat dua, ada theoretical direction, ada empirical direction ya. Nah, ini bebas Bapak Ibu, tidak harus seperti ini, tapi saya disarankan profesor saya untuk membuat seperti ini gitu. Nah, ini yang saya contohkan tadi ya, bahwa tabel dan figure. Kalau di Biblio, tabel figurnya itu kan di-create dari software ya. Kalau ini betul-betul kepala kita yang meng-create ya, mengkonsep bentuk tabel dan gambar itu seperti apa. Nah, eh, dari kok bisa Bu bikin tabel kayak gini ya, dari hasil membaca. Jadi saya waktu itu kalau nggak salah 46 paper yang saya review, ya 46 paper yang saya review, itu saya baca satu-satu untuk mensintesis, oh ternyata berbagai peneliti itu mendefinisikan integrated reporting quality itu beda-beda. Maka saya di sini menyampaikan bedanya apa saja. Menurut si A, si B, si C. Nah, yang saya tampilkan ini adalah yang citasinya tinggi. Ya. Jadi para ahli accounting yang citasinya tinggi yang mendefinisikan integrated reporting quality. Kemudian dari definisi ini mereka itu eh, mengatakan pelaporan yang berkualitas itu yang seperti apa, ternyata beda-beda. Nah, di sini saya sajikan dimensions of IR quality begitu. Nah, ini antar ahli itu kan beda, antar paper beda. Ini hasil kita membaca Bapak Ibu ya. Membaca satu paper. Apakah dibaca utuh? Mohon maaf saya menjawab iya, dibaca utuh. Makanya saya mengerjakan paper ini sekaligus mengerjakan disertasi karena saling menunjang gitu. Nah, kalau ini kan gampang ya, Excel Bapak Ibu. Nah, ini saya eh, menuliskan teori-teori yang digunakan untuk mengkaji integrated reporting quality. Nah, saya nggak tahu, sepertinya bibliometrik nggak bisa ya. Khusus menangkap teorinya saja itu sepertinya nggak bisa. Ya, makanya perlu membaca ini. Nah, kemudian eh, tabel yang ketiga, nah ini juga hasil sintesis saya. Hasil sintesis dari kepala saya ya waktu itu. eh,
apa ya, kan di accounting itu banyak penelitian-penelitian kuantitatif ya, mayoritas di akuntansi itu risetnya kuantitatif ya, hanya sedikit yang kualitatif ya, sehingga dari sisi yang kuantitatif itu saya mensintesis. Jadi para ahli, para author dari paper yang kita review itu mengukur kualitas itu secara apa, bagaimana ya, ukurannya apa. Itu saya sintesis sendiri di sini. Ya, ada yang self-constructed measurement, si penulis itu bikin sendiri, ada yang berdasarkan award ya, jadi reporting yang dapat award sama yang tidak dapat award ya. Kadang-kadang kan eh, organisasi internasional maupun negaranya ya lokal, regional itu mengeluarkan award bagi reporting yang bagus. Nah, itu dari hasil membaca paper-paper yang saya review. Kemudian ada yang menggunakan pengukuran dari yang di-create oleh pihak eksternal ya di luar perusahaan. Nah, itu ada satu peneliti dari artikel yang saya baca gitu. Nah, ini mungkin ya yang menarik editor maupun reviewernya sehingga paper saya accepted karena ini didapatkan dari hasil membaca detail begitu. Oke, berikutnya. Nah, ini salah satu tabel hasil sintesis saya. Ya, di sini kan source-nya figure by authors ya, karena ini betul-betul saya gambar sendiri Bapak Ibu di Word ya, karena saya nggak bisa gambar pakai yang aneh-aneh, jadi adanya di Word, tapi eh, menurut saya, Alhamdulillah ini diterima oleh Mediteri ya pada saat itu. Nah, ini hasil sintesis juga. Ya, gambar ini hasil sintesis dari paper-paper yang saya baca. 46 paper itu saya gambar. Ini yang kuantitatif. Ya, kalau Bapak Ibu tahu di sini yang sebelah kiri adalah sumbu apa ini variabel X, kemudian ini IR quality-nya sebagai Y, ya. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah variabel Y-nya, kalau IR quality-nya sebagai X. Nah, ada peneliti yang menggunakan moderator variabel ya di sini di X ke Y maupun IR quality ke Y begitu ya. Nah, ini saya gambar dalam bentuk antecedent, consequences, and contingent. Contingentnya adalah moderatornya ini. Ya, mungkin Bapak Ibu yang quantitative research pasti tahu ini maksud saya. Yang kuantitatif researcher ya. Oke, nah kalau ini kan dari Excel ya. Saya di sini, nah waktu saya mengikuti workshop bibliometriknya Pak Darmawan ya, Sada Consulting itu, saya nanya, Bapak yang di-create oleh Fast Viewer maupun satu lagi itu Biblioshiny, ini adalah regionnya autornya. Padahal kan belum tentu. Misalnya saya, Ika orang Indonesia, kan belum tentu saya nulis riset objek saya Indonesia. Disertasi saya South Africa, Bapak Ibu. Ya. Tapi pada saya penulis Indonesia, saya nggak ngambil objek Indonesia. Kenapa? Ada alasannya. Nah, ternyata bibliometrik maupun biblioshiny apa Viewer maupun biblioshiny itu nggak bisa menangkap ini. Nah, itulah gunanya content analysis. Jadi di sini adalah negara-negara bukan negara penulisnya, tetapi negara yang dijadikan objek penelitiannya penulis. Begitu. Karena seringkali penulis itu tidak menulis di negaranya sendiri, tapi di negaranya orang lain atau region lain. Atau misalnya saya, Ika, orang Indonesia. Saya nulisnya bukan Indonesia, tapi Asia. Ya, jadi di sini saya buatkan diagram pie ya pada saat itu memetakan studi-studi yang dilakukan oleh peneliti dunia terkait dengan integrated reporting quality. Oh, ternyata banyak yang cross country study. Jadi ada yang misalnya negara OECD. Nah, begitu ya. Ada yang apa lagi ya? Eh, yang Middle East itu loh. Nah, di sini juga ada. Kemudian yang sebagian besar yang lain adalah dari South Africa karena negara satu-satunya dunia yang menggunakan
mewajibkan pelaporan bentuk terintegrasi itu baru Afrika Selatan kalau di bidang keilmuan kami ya. Nah, itu saya buatkan gambar seperti ini supaya pembaca masa depan, ya peneliti masa depan tuh tahu, loh ternyata penelitian di Asia yang berkaitan dengan integrated reporting itu kok masih 4%. Nah, berarti di sini celah bagi penulis-penulis mendatang untuk menggunakan atau mengelaborasi, mengeksplor fenomena pelaporan perusahaan di Asia karena masih sedikit. Nah, ini kan bisa menjadikan argumen bagi penulis masa depan kenapa kok ngambil konteks Asia sebagai objek risetnya. Nah, ini gunanya paper SLR gitu. Makanya kalau saya perhatikan, paper-paper SLR di Scopus ya, itu biasanya citasinya tinggi. Karena apa? Daripada saya baca 100 paper, lebih baik saya baca satu paper SLR yang mereview 100 paper begitu. Ya ini untuk kita yang pengen cepat dapat topik riset adalah membaca paper SLR ya. Itu kalau kita sebagai pengguna. Kalau kita sebagai penulis, kontribusi kita memberikan jalan jalan keluar bagi peneliti-peneliti atau mahasiswa-mahasiswa S1, S2, S3 yang buntu topik. Ya, di sini kita bisa menyajikan usulan-usulan topik di masa depan terkait dengan tema integrated reporting quality begitu. Nah, pembahasannya rigor and relevance ya. Jadi pada saat itu eh, bab research method saya itu minim banget ya. Ini dari Pak Darmawan semua. Ya, jadi saya pada saat itu saya betul-betul menyimak, memperhatikan, nggak saya sambil, saya fokus mengikuti workshopnya Pak Darmawan, karena pada saat itu saya desperate ya. Ini sudah major revision, saya nggak mau di reject lagi karena saya harus lulus begitu S3-nya. Nah, jadi di situ saya dapat insight dari Pak Darmawan bahwa SLR itu harus ada research question yang tertulis secara eksplisit. Jadi nggak implisit. Ya. Nah, di sini saya punya enam ya kalau nggak salah. Iya, enam research question begitu. Nah, ini apakah harus enam? Tidak. Dua boleh, tiga boleh. Saya tanya ke Pak Darmawan pada saat itu, Bapak, ini ada batasan nggak sih? Harus berapa? Rule of thumb-nya berapa? Ya, nggak ada. Jadi ini adalah eh, ide yang di-create dari pikirannya peneliti dari membaca paper-paper yang kita review. Ya, jadi pada saat itu saya papernya sudah jadi, research question-nya belum. Jadi saya bergerak mundur begitu. Pembahasannya ini ada di paper saya semua, tapi saya waktu itu tidak secara eksplisit menyebutkan research question. Begitu. Jadi penting ya Bapak Ibu ini research question. Nah, kemudian, rigor itu juga karena pengalaman saya di reject, banyak editor dan reviewer itu yang bilang, konten analisis itu bagus daripada yang deskriptif gitu. Jadi boleh Anda menggunakan deskriptif itu boleh, tapi ditambahin konten analisis. Ya sudah, karena ini saya dibatasi jumlah kata ya, yang deskriptifnya nggak saya tampilkan. Saya hanya fokus pada konten analisis. Nah, salah satu komen dari reviewer begini, bagaimana Anda memastikan bahwa konten analisis Anda itu tidak tidak rentan dengan subjektivitas. Jadi kalimat berikutnya ya, yang ini. Moreover, to increase the reliability of the study, coding was carried out by the two researchers and periodically confirmed during the ongoing content analysis process to lessen this subjectivity. Jadi saya menggunakan tema coding ya, tema subtema coding itu bersama dengan pembimbing saya. Ya, ternyata ini juga dibahas ketika workshopnya Pak Darmawan ya, dalam menentukan ini relevan dengan topik kita atau tidak, apa eligibility kriteria ya. Salah satu stepnya adalah eligibility kriteria. Nah, itu kita melibatkan tidak hanya kita sendiri tapi dua researcher gitu ya, minimal dua researcher
untuk mengurangi subjektivitas ya, karena ini kan masuk dalam ranah qualitative research SLR ini. Nah, di sini saya juga membahas tentang definition and dimension. Ini nggak ada yang mengarahkan Bapak Ibu, jadi murni karena saya mikir sendiri ya. Itu di situ beratnya SLR memang. Jadi tidurnya nggak nyenyak, karena kalau papernya belum jadi itu nggak pulas apa ya, yang belum dibahas apa ya, pembahasan yang menarik itu. Nah, kemudian ini dimensionnya apa saja, tidak hanya satu ya, di sini pointernya banyak saya. Kemudian yang berikutnya ada membahas tentang theoretical. Nah, biasanya tuh mahasiswa pengalaman saya membimbing S1 bingung sama teori. Kalau di akuntansi itu ada namanya teori dalam tanda kutip sapu jagat ya, agency teori. Ya itu aja yang dipakai. Nah, disinilah saya mulai mencoba untuk menawarkan kepada penulis masa depan ya eh, teori-teori yang dipakai di konteks integrated reporting quality itu apa saja. Nah, saya identifikasi dengan gambar-gambar tadi. Kemudian di sini saya memberikan avenue, saya memberikan jalan bagi peneliti masa depan. Ternyata teori ini tuh masih sangat sedikit, atau baru satu peneliti, baru satu penulis. Padahal teori ini juga bisa digunakan untuk membingkai eh, fenomena yang melingkupi integrated reporting quality. Nah, saya bilang gitu ketika membahas tentang future research direction, arah untuk menulis penulis masa depan begitu. Ya, kemudian methodological application ini bukan metodologi saya menulis SLR ya, tetapi metode penelitian yang digunakan oleh paper-paper SLR yang paper-paper yang saya review mengenai integrated reporting. Jadi apa saja sih metode penelitian yang dipakai oleh penulis-penulis sebelumnya tentang reporting? Ya, ini ada 3 penulis yang menggunakan analisis tren, ada yang pakai discourse, satu penulis. Nah, ini ada kualitatif. Memang kualitatif di dunia accounting itu minim ya jumlahnya. Yang paling banyak adalah yang kuantitatif archival. Ya, kami tuh pakai data database ya penelitiannya kalau di dunia akuntansi. Begitu. Nah, ini tadi antecedent, consequence, dan contingency dari gambar. Itu saya buat narasinya. Dan narasinya itu ternyata, tadinya saya tulis singkat-singkat. Reviewernya nggak mau, kamu kurang detail. Begitu katanya. Tolong dielaborasi lagi, dikembangkan lagi, diperjelas lagi tentang gambar gambar 3 ya, figure 3 yang saya buat kotak-kotak tadi ya. Nah, itu dijelaskan. Jadi eh, poin 6 ini saya cukup panjang ya sampai beberapa halaman. Saya agak lupa berapa halaman, tapi panjang. Dan semua risetnya itu masuk, semua paper yang kita review masuk di sini. Gitu. Nah, ini adalah lampiran ya. Jadi waktu itu diminta lampiran dari nama-nama artikel, kok nama-nama, judul-judul artikel yang kita review beserta nama jurnalnya begitu. Nah, ini mappingnya mahasiswa ya biasanya. Tapi mapping sebelum ini kan yang saya tampilkan di paper. Kalau di kertas kerja saya itu lebih panjang lagi Bapak Ibu, sampai ada variabelnya apa, kemudian cara mengukurnya bagaimana, dia mendefinisikannya apa, karena itu penting untuk pembahasan kita rigor. Rigor itu detail, tapi tidak terlalu detail gitu loh ya, apa ya. Intinya kalau pembaca itu membaca, itu sudah tahu gambaran utuh, itu namanya rigor. Begitu Bapak Ibu. Nah, jadi ini tips saya ya, bahwa pertama kesimpulan saya dari apa yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, penulis itu sebaiknya mengambil topik yang betul-betul dikuasai. Nah, ini ya, ini tidak hanya reviewer, tapi pembimbing saya juga bilang disertasi itu, paper itu, artikel itu nilai jualnya ada pada introduction. Jadi kita harus membuat introduction yang tidak berbelit-belit, gaya menulisnya itu singkat tapi padat, tapi juga penuh makna. Ya, itu menjadi nilai jual kita. Itu pengalaman saya berkali-kali di reject ya. Jadi saya di reject itu kayaknya introduction saya mungkin kurang menarik ya. Dari situ saya belajar. Kemudian eh, contribution. Nah,
seringkali paper yang reject itu punya bahasa yang seragam ya, kontribusinya tidak kuat. Nah, ternyata paragraf kontribusi itu bisa satu paragraf sendiri yang panjang ya. Kenapa kok bisa panjang? Karena kita menyampaikan kontribusinya itu secara detail. Apalagi kalau ada kontribusi teori, ya itu dicari sama pihak-pihak jurnal. Tapi kalau paper SLR nggak ada ya kontribusi teori, tapi kontribusinya lebih kepada memberikan gambaran komprehensif sama future research direction itu. Nah, kemudian untuk paper SLR tadi saya sudah menyampaikan di awal bahwa introduction-nya juga menyampaikan perbedaan dengan SLR yang lain dengan topik yang sama itu apa? Itu harus tertulis secara eksplisit dan jelas. Nah, kemudian yang terakhir adalah nilai jual paper SLR itu pada metode content analysis-nya Bapak Ibu ya. Jadi yang kita jual itu sih yang bisa saya sampaikan Pak Darmawan. Semoga Bapak Ibu bisa menangkap dengan ini ya. Bahasa saya nggak bulat gitu loh. Semoga bisa dipahami. Itu Terima sharing ya. kasih banyak Bu Ika Ya, sama-sama atas Bapak. sharing pengalamannya. Boleh kita kasih applause dulu Bapak Ibu bagi buat Bu Ika nih ya, buat teman-teman yang merasa ada manfaatnya. Terima kasih Bapak Ibu. Boleh dikasih applause ya, kasih jempol. Ya, terima kasih, Ika. Luar biasa ya Bapak Ibu, sharingnya ya, perjalanannya dari wah saya bisa cerita banyak sebenarnya nih, tapi bisa lama nih cerita. Luar biasa ya, ulet dan apa ya perjuangan dari eh, berapa lama tadi ya, 3 bulan menulis ya, fokus ya, Ya fokus betul Pak. kemudian berapa kali di reject ya, Iya, karena reject itu hal yang biasa kalau buat iya betul. kita ya Bapak Ibu ya, tapi yakinlah suatu saat pasti apa artikel itu katanya paper itu akan menemui rumahnya, katanya seperti itu yang saya dengar dari senior itu, para guru-guru kita. Eh, Baik, mungkin saya langsung aja ya. Nanti saya mungkin rangkum di akhir ya, Bu Ika ya, Bapak Ibu ya, catatan-catatan penting ya, supaya menghemat waktu kita. Dan ini kayaknya banyak nih Bu Ika yang bertanya nih Oh iya. di kolom chat kita. Izin bertanya, Coba Pak. saya bacakan dulu Pak ya, dari chat ya, Pak Nasrun ya, sebentar ya. Oh, nggih. Nah, karena sudah ada di chat ini. Beberapa nanti setelah dari chat boleh nanti Bapak Ibu bisa langsung ya, bisa berdiskusi langsung dengan kita ya, bukan mikrofonnya. Ini ada pertanyaan pertama dari Bu Karima. Karima ini menanyakan apa ada perbedaan antara SLR dengan systematic review. Oh ya, monggo Bu Ika. Ya, sama ya Pak ya. Ada Iya. ada penulis itu yang cuma menyingkat saja systematic review. Ada penulis yang panjang systematic literature review. Yang beda itu structured review, itu beda lagi. Nah, itu mungkin nanti Pak Darmawan Ya, ada review ini memang macam-macam SLR ya Pak ya. Sama Pak. iya. Ya sama Ibu Oke. ya. Sama ya Bu Karima ya. Ya hanya masalah akronim aja ya, singkatan Iya. ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Bu Ami nih. Bu Ami Primarni nih, kawan saya di Apa Facebook ini. kabar, Bang? Bu Dokter ya. Akhirnya saya bisa berjumpa. Insya Allah Iya. nanti lanjut ini, Bang. Siap. Ya nih. Terima kasih Bu Ami sudah ikut ini. Ini beliau juga, ini masuk apa istilahnya ya. Guru saya juga ini termasuk ini dalam menulis, aktif sekali ya beliau. Bu Ami menanyakan nih, untuk mendapatkan simpulan atau sintesa hasil SLR bentuknya seperti apa? Tadi mungkin sudah dijelaskan ya sama Bu Ika ya, tapi mungkin boleh disampaikan lagi. Apakah ada standar tertentu? Terima kasih. Ya. Silakan Bu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Ami. J. Tidak ada standar tertentu, Ibu. Jadi itu memang penelitian kualitatif itu lebih ke bebas, tapi yang penting adalah dari simpulan itu pembaca itu bisa paham ya. Yang penting adalah kita menyampaikan future research direction-nya.
Future Oh, Research Direction itu didapatkan dari research gap yang atau celah-celah kosong yang belum diisi oleh penulis-penulis dunia yang sedang kita review ini. Nah, oh, makanya itu tadi saya berkali-kali saya sampaikan topik ini memang harus dikuasai. Yang betul. penulis ini harus menguasai topiknya supaya kita tahu celah-celah kosong ini yang harus diisi itu yang seperti apa. Jadi mungkin punten Bu, nuwun Oke, sewu. Jadi kalau boleh saya coba pahami, sintesanya itu bentuknya rekomendasi dari kita yang sudah mengeksplor artikel-artikel itu gitu ya, Bu ya? betul. Dan itu Ya, bebas, Ibu. ya Yang itu bebas ya. Berarti bebas. temuannya temuan setiap peneliti itu ya, Bu ya. Kan setiap Betul. orang punya angle yang berbeda ya. Kalau bahannya Iya, sama pun kan angle-nya bisa beda gitu ya, betul. Bu ya. Betul. Itulah yang Iya, tadi di introduction disampaikan. iya, iya. Kalau bahannya sama, topik sama, Iya, bedanya iya. gimana? Itu yang dicari editor sama Ah, reviewer, Bu. oh ya ya ya. Nah, Ya, kalau kalau di SLR itu tadi kata Ibu kan tidak bisa, bukan tidak bisa. Belum atau kemungkinan memang kebetulan Ibu bukan ke teorinya. Kalau misalnya pertemuannya itu nanti larinya ke teori memungkinkan nggak, Bu? ini Bu, ada saya bahas teori, Bu. Nggak, maksudnya di hasil sintesanya itu, Bu. Saya kan tadi ada teori-teori yang dibingkai Ah, oleh ah, peneliti ah, sebelumnya, nggih. Nah, nggih. kemudian di Future Research Direction itu saya sampaikan bahwa ada teori yang still limited in their use. Iya, sedikit sekali dipakai atau belum Iya, digunakan tapi ada. atau Tapi ada. Oh, tapi iya, itu boleh, Bu, dijadikan hasil sintesa kita juga di akhir iya, sebagai iya. rekomendasi, boleh. Betul. Ini saya rekom untuk Oh, oke menggali oke. lebih ini Ya ya require further investigation. ya ya Apakah kan baru cuman sedikit peneliti. Nah, kita ya ya eh, debatable kan kalau di penelitian itu kan boleh bertentangan ya. Nah, ya. makanya saya sarankan untuk peneliti masa depan itu mengeksplor teori-teori yang masih sedikit resource Ah, dependence bisa ya membantah. ya ya ya. Misalnya beliau pembingkai sebuah Mm, reporting itu dengan teori mm, resource dependence. mm. Ya. Ternyata teori Ja- itu nggak cocok dibantah gitu kan Iya, nggak iya. apa-apa, Bu. Oh ya ya. Iya. Jadi paling tidak Bu di hasil sintesa SLR itu bisa paling tidak tiga ya. Satu untuk penelitian berikut yang menarik apa atau yang perlu diteliti apa satu. Kemudian yang kedua teori-teori yang masih boleh dieksplor atau Iya. lebih baik dieksplor. Yang Iya. ketiga mungkin metode juga bisa kali ya Bu ya. Ada di Metode-metode sini. penelitian. Iya, di sini Ya, gitu ya Bu ya. ethical. Nah, di sini ethical Ah, direction ya, itu. ya. Nah, Ya ini berarti paling tidak temuannya itu harus masuk ke tiga ranah itu kali ya Bu ya, biar ya, ya, tajam gitu ya Bu ya. iya, iya, Ah, betul. oke oke Iya. oke oke oke, baik baik. Menarik Sip. soalnya Bu SLR bikin mikir ini Iya, Bu, betul makanya. dan menarik sekali karena ini menjadi original pemikiran kita Bu dan Iya, ini nggak bisa di copy paste sama orang gitu maksudnya iya, betul, betul. Jadi ini gitu. apa ya, lahir dari kebingungan kita sendiri ya. Betul Ini Bu, juga kalau hasil dari mumetnya peneliti nih Bu. iya, 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 betul, betul, betul. iya. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Makasih Bang Darmawan. Insya Allah lanjut nih di yang berikutnya. Mau ikutan juga kayak Bu Ika. Oh, siap, Bu. Ya, terima kasih banyak, Bang. Makasih Ya, banyak, Bu. Oke, sami-sami. oke. Makin bingung ya kayaknya ya. Makin makin panjang Harus makin. praktek, Kak Dar. Harus praktek itu. Ya. Kalau Oke. makin bingung berarti Bagus, katanya Pak Dar. Kalau kita kalau makin bingung, itu berarti ilmunya nyampe, Pak Dokter. ilmunya Kalau masuk bingung. ya. Kalau nggak bingung Ya. justru dipertanyakan loh. Kok nggak bingung? Kalau kebanyakan bingung Biar juga makin kayaknya agak repot. ya. Biar makin banyak yang nanya ya nanti ya. Makin banyak yang penasaran gitu. Oke, saya lanjut lagi ya. Dari Pak Rinaldi nih, izin bertanya Bapak Ibu untuk bidang kebijakan khususnya kebijakan kesehatan apakah cocok menggunakan SLR PICO, population PICO itu ya, population intervention comparison outcome yang banyak digunakan di bidang medis. Coba Bu, berikan. Em, sebentar, saya mencerna pertanyaannya dulu nih. Piko, kemarin juga ada Piko ya Pak Darwo ya, waktu workshop untuk SLR kan Piko. Cuman Pikonya itu tidak saya detailkan begitu loh. Tidak saya sebutkan eksplisit. Tapi boleh disebutkan eksplisit. Waktu itu jadi pertanyaan saya juga ke Pak Darmawan. Bapak apakah harus disebut
sebutkan population apa, kemudian intervention apa. Tidak, ya. Jadi itu kita narasikan. Kalau saya gayanya dinarasikan. Kalau eksplisit itu yang research question saya di situ. Iya. Mestinya ada ya Pak Dar ya. Ini mungkin Pak Darmawan yang lebih pengalaman dari saya ini. Monggo dijawab Boleh, aja boleh. Pak. Nggih, nggih. Ya, ini Pak Rinaldi ini sebenarnya kalau ingin lebih tahu nih, ini ya harus ikut workshop kita ini. Panjang nih penjelasannya kan. Tapi Iya. Piko ya, Baik Pak, baik. ya. Satu sesi ya Pak ya. Ya, Tapi Iya, betul saya ya, waktu Piko itu memang pakai kok. Nggih. pakai ya. Jadi ini untuk membantu untuk aja ya, membantu formulasikan atau menyusun ini riset question tadi yang disampaikan Bu Ika. Nah, iya. Nah, itu penting Iya. sekali itu Piko. baik. Jadi waktu workshop itu Pak Darmawan meminta peserta workshopnya untuk menuliskan piko dari risetnya masing-masing. Nah, saya tulis itu Bapak. Tapi tidak saya sebutkan eksplisit di paper gitu ya. Jadi yang saya tulis dengan jelas itu yang research question begitu. Ini hanya betul tools aja untuk membantu penulis gitu. Di medis banyak kuantitatif sama Bapak di accounting juga banyak kuantitatif risetnya. Iya. Nanti Oke. kembali yang Siap ya Pak, siapa menangani tadi? itu. Pak, mudah-mudahan Pak menjawab ya, Rinaldi. Pak Rinaldi ya. Baik, terima kasih Pak. Kalau ada workshop yang Pegang sejenis ini nanti kita dalami lagi Pak. Terima kasih Ya, banyak persen bantuannya. pemain biar makin baru penasaran ini. ini. Bu Wedi, Pak Wedi, ada pertanyaan Pak Wedi Mustamulari ya. Iya Pak. Sebentar ini ada yang bocor. Saya mahasiswa S2 Pak, dan memang masih baru terkait yang penelitian gini. Cuma karena ada mungkin kewajiban dari universitas, kebetulan mungkin kita sama satu alma mater Bu di Universitas Erlangga Bu. Oh iya. Iya Bu. Terus saya sudah selesai. Sayanya di S2 Magister Ilmu Ekonomi Bu, makanya saya masih agak bingung dan masih agak menerka tuh kayak gimana. Cuma sangat tertarik Bu, jujur. Tapi banyak bingungnya juga sih Bu. Ya sudah bagus ya katanya Bu Ami tadi, kalau bingung bagus sih. Ya ini pertanyaannya sih lebih umum ini kayaknya Pak Wedi ya, karena masih baru, belum ada pengalaman bagaimana menulis jurnal. Ya tadi disampaikan Bu Ika kayaknya ya, langkah-langkah tadi ya, langsung praktek ya. Intinya Ya. praktek ya Pak Wedi ya. Reject nggak apa-apa loh Pak Wedi. Reject itu biasa. Ya, Saya praktek itu nulis. di UNER ya, publikasi pertama saya tuh kan saya belum pengalaman Scopus juga Pak. Saya agak malu juga dengan teman-teman pada saat itu Pak Darmawan, teman-teman S3 saya itu banyak juga yang sudah Scopus, saya belum. Jadi Pak Wedi ini bagus ya, S2 belum pengalaman, dan saya S3 belum Scopus Pak. Tapi saya tuh orangnya nggak gampang menyerah Pak, dan maunya gratis, nggak mau yang bayar. Itu prinsip saya nggak mau yang bayar Padar gitu. Karena kan harusnya penulis itu dibayar, jangan bayar. Karena udah capek nulis ya Bu. Iya, harusnya saya dibayar Udah pihak capek jurnalnya, teliti, bayar lagi ya. ngeluarin duit ya. Untuk riset itu kalau data primer itu kan harus mengeluarkan biaya ya. Nah, Kak, Bang Dar, sebenarnya biar nggak bingung itu kalau ketemu sama mentor atau coacher yang pas itu pasti nggak bingung. Nah, kalau bisa nemuin Bang Darmawan itu kan coachernya pas itu, Bu Ika coachnya pas itu, pasti nggak bingung itu. Jadi kalau buat teman-teman cari coachnya yang pas gitu loh. Karena ada yang bikin bingungi, malah ada yang bikin menyederhanakan. Nah, kalau Bang Darmawan ini tipenya menyederhanakan yang rumit ini. iya. Ya kan Bu ya? Ya, ya. Ini saya masih dalam proses penulisan bibliometrik ini Pak Dar. Masih proses ya Pak. Nanti kalau sudah lahiran paper lagi Pak. Dan saya nggak mau yang bayar Pak ya. Nanti kalau sudah lahir Kalau bisa bibliometrik gratis, kenapa harus bayar kan? Nah itu Pak prinsip saya. Iya. Terus ini Prinsip yang harus menjawab dikembangkan. pertanyaannya Pak Wedi ini. Ya. Saya itu punya teknik begini. Saya tidak mencari link jurnal apa atau teman saya sudah publish di mana. Saya nggak begitu Pak Wedi ya. Kalau saya tuh kan kita nulis paper itu ada citasi dan kita tulis di references lengkap ya Pak citasinya.
ya. Jadi paper-paper yang kita cite itu kan ada di, yang kita citasi kan ada di referensi ya, daftar pustaka kita itu loh Pak. Nah itu saya submit satu-satu Pak, saya urut dari situ. Kenapa? Karena kalau bagi saya pribadi, kita itu semacam punya etika bahwa kalau kita submit, kita perlu mensitasi paper yang akan kita submit itu. Jadi contoh saya di sini publish di Mandatory Accountancy Research. Saya kan ada tahap submit ke situ. Nah, sebelum submit saya pastikan bahwa referensi saya itu ada Mandatory Accountancy Research. Itu teknik saya pribadi ya Bapak ya. Tidak semua penulis, tidak semua jurnal meminta ini, tapi saya pribadi. Gitu. Karena saya pernah satu reject itu saya diberikan komen. Kok Anda tidak mensitasi jurnal ini? Gitu loh. Alangkah lebih baik kalau Anda mensitasi jurnal ini. Tempat kita submit, walaupun reject ya Pak. Begitu. Nah, jadi saya urut kalau dari yang Q1 Pak. Saya urutnya tuh yang Q1 dulu, mohon maaf Pak Dar. Jadi bukan aduh paper saya jelek, saya Q3 aja saya nggak pede sebagai penulis, Q3 aja saya enggak, Pak. Walaupun paper saya pas-pasan atau mungkin jelek, submit saya ke Q1. Itu teknik saya, Pak Wedi ya. Karena Baik. kalau di Q1 di reject, itu nanti kita turun, kalau di reject itu seringnya ada komen. Nah, dari komen itu saya belajar nulis. Jadi paper saya yang lahir pertama di Scopus itu mohon maaf. Paper saya yang lahir di Scopus itu pertama ya, mengalami rombak total, penulisan introduction, metode penelitian, pembahasan, sama simpulan. Itu rombak total dari yang versi submit pertama. Kalau yang di Meditory ini saya sudah ada pengalaman nulis introduction, jadi nggak terlalu banyak revisi. Tuh, Ngaten Pak Dar. Ya. Berarti setidaknya kita coba aja dulu Q1-nya ya. Kalau jatuh-jatuhnya ya bisa Q2, Q3 kayak gitu Bu ya. Iya, kalau kita startnya dari Q3 reject, nanti kita gini, aduh level Q3 aja reject, terus saya kemana Sinta, begitu Benar, nanti. benar Bu, boleh Bu. Iya, Makasih Bu. ya sama-sama. Yang penting ada komen ya Bu ya, dapat nanti Yang saya cari komennya itu Pak, reject komennya, itu. masukan buat kita perbaikan. Biasa Betul. memang kalau jurnal yang Q1 ya walaupun pedas-pedas komennya tapi masih anu lah Iya, jangan berguna baper gitu. sama komennya ya Pak ya. Ya, Nggak boleh baper itu. yang Kan penting nggak nggak ketemu boleh muka. baper. Iya, nggak tatap muka, nggak apa-apa. Setuju Bu, setuju Pak. Ya, apalagi Pak Wedi baru ya, jadi jangan pantang menyerah ini ya. Di reject berapa kali itu biasa. Saya pernah di reject sampai berapa kali ya? 16 kali kalau nggak salah. 16 kali paper itu reject. Akhirnya bisa Satu tembus. paper ya Pak Biasa ya. itu. Satu paper Oke, itu. oke. Hmm. Jadi biasa itu. Ada juga yang hanya satu kali dicek, ya macam-macam lah teman kita kan. Karena tergantung editor sama reviewer kan yang mengambil Betul. keputusan. Makanya sering ditanya juga, ada nggak jurnal yang jamin tebus? Saya bilang nggak ada. Karena yang mastiin itu editor reviewer yang ambil decision itu, bukan kita kan. Oke, lanjut lagi Pak ini ya. Bu Prabandari. Ini ada Bu Prabandari. Masih banyak nih Bu Ika pertanyaannya ini. Nggak tahu ini selesai apa. Iya, Mungkin nanti kayaknya saya pilihin ya. banyak gitu. Oke. Banyak yang penasaran ini kayaknya. Apakah untuk artikel mining harus menggunakan satu jenis penelitian saja? Kalau seperti punya Bu Ibu, artikel miningnya kan semua penelitian kuantitatif. Apa bisa kita campur nih kombinasi? Oh, tidak ini Bu. Ibu, saya miningnya kuanti kuali, Bu. Tapi yang kuanti itu saya gambarkan dalam bentuk diagram. Yang kualitatif saya ceritakan di dalam narasinya. Mungkin kalau Ibu baca paper utuhnya nanti bisa merasakan. Begitu. Ya, jadi itu artikel mining itu ada stepnya kalau di SLR ya, Ibu Prabandari. Di Prisma. Pakai Prisma. Detailnya nanti workshopnya Pak Darmawan ini kayaknya harus buka workshop SLR lagi nih Bapak. Jadi artikel yang di mining itu tidak hanya kualitatif gitu ya Bu Ika ya?
Tidak hanya kuantitatif, tapi kualitatif Tidak juga hanya saya. kuantitatif, semuanya Ya, ya. karena kan screeningnya dari kata kunci ya Pak ya, kemudian Betul. eligibility kriterianya. Tapi boleh Pak Dar, kalau misal ada saya pernah baca paper SLR itu dia mengkhususkan kuantitatif itu ada Bu Prabandari ya, itu ada. Berarti kita membatasi eligibility kriteria, screening kriteria kita itu membatasi pada penelitian kuantitatif. Kalau yang sudah publish paper saya itu, saya tidak membatasi kuantitatif, kuanti dan kuali. Tadi ada discourse analysis ya, saya bahas juga di situ. Discourse analysis itu riset kualitatif Ibu. Tapi saya bahas isinya discourse-nya itu apa. Itu karena cuma penulisnya satu ya, cuma saya bahas satu kali. Mayoritas kuanti. Begitu Pak Darmawan. Kalau itu kan tergantung kriteria ya Bu ya. Kalau dari awal memang Betul, kriterianya betul. kuanti saja gitu. Atau mungkin ini masuknya ke meta analisis gitu. Meta-analisis. Kalau meta itu kuanti, murni kuantitatif. Dan harus punya angka statistik di papernya, nggih, Betul. Pak Dar. Nah, Kalau saya belum SLR mengikuti ini meta analisisnya belum ya. Pak Darmawan ini, kayaknya perlu juga ini. Kalau SLR ini semua memang Semua, betul. ke kuanti. Nggih. Terus ada lagi tuh pertanyaan terkait dengan jumlah artikel, penentuannya bagaimana? Oh, yang mana ya penentuan jumlah artikel? Ini masih Iya, Bu Bu Prabandari ya. Sebentar Ibu Ini ya, jumlah saya artikel gitu ya. Jumlahnya. iya jumlah artikel yang direview. Ya, saya share screen Ibu, mohon izin. Nah, di Prisma Flow Diagram ini kita bercerita, kita dapat, kalau saya kan 46 artikel, itu ada jalan ceritanya Ibu. Di sini ya, di gambar ini, ketika saya menambang artikel melalui database searching ya. Nah, kebetulan di UNER itu tersedia semua, jadi saya menggunakan Scopus, Web of Science, sama EBSCO. Nah, ini keywords-nya. Nah, keywords ini pernah saya ditanya reviewer juga. Kok bisa dapat keywords ini tuh caranya gimana? Nah, akhirnya saya tambahkan cuman kalimat aja penjelasan bahwa keywords ini saya peroleh dari hasil mempelajari previous studies begitu. Nah, keywords ini nggak ada batasannya, tapi ya jangan satu, jangan dua, begitu ya. Kita perlu mencari padanan kata atau apa tesaurusnya, begitu. Similar similar words-nya apa, begitu Ibu, Bapak. Ya. Nah, kemudian dari database itu 237 artikel, kita screening duplikasinya ya sehingga dapat yang duplikasi itu kita buang. Kemudian artikelnya kita ambil yang bahasa Inggris. Kemudian kita download full text artikel yang unavailable saya buang begitu ya. Kemudian eligibility ini kita mensortir dari judul, kemudian abstrak, itu relevan nggak dengan apa yang mau kita tulis begitu ya. Kadang-kadang ada paper itu yang kualitasnya yang kurang bagus ya, tapi masuk dalam screening kita. Kalau saya nggak paham maunya penelitian ini apa, saya buang. Itu namanya eligibility. Nah, ini yang perlu dua peneliti tadi ya, dua peneliti untuk supaya subjektivitas kita itu rendah gitu. Nah, kemudian seharusnya kan dapat 40 artikel ya, Bapak Ibu ya. Tapi saya di sini kok dapat 46. Ini saya baca. Dari hasil baca karena saya mengerjakan disertasi ya. Pada saat itu menurut saya menilai ada 6 artikel yang relevan tapi tidak tertangkap dengan kata kunci yang sudah kita buat. Nah, itu saya bilang ke editor, di paper ini saya bilang bahwa saya menemukan 6 artikel yang relevan namun tidak tertambang. Nah, itu saya tambahkan, itu boleh ternyata. Waktu itu saya juga deg-degan ya, ini boleh nggak? Karena di ilmu tentang SLR itu nggak ada yang begini ya Pak Darmawan ya. Ini saya tambahkan sendiri, ternyata reviewer dan editornya nggak masalah. Kembali lagi,
Memang tergantung reviewer dan editor gitu. Itu pertanyaan dari Pak siapa tadi, nggih? Sudah Pak Darmawan. Semoga bisa menjawab. Izin Ya. boleh nggak nyambung sedikit aja Bu? Ini mengenai artikel mining Bu. Iya, Boleh Pak. nggak? Oh, Bapak silakan. Darmawan gimana? Iya, ini Ibu kebetulan kami ada menggunakan yang bahasa Inggris dan bahasa Indonesia nih Bu, lagi mulai untuk artikel miningnya. Namun yang bahasa Indonesia rencana mau pakai yang Google Scholar Bu, tapi ternyata Ibu nggak menggunakannya. Nah, Saya ya, tidak. ya untuk Google Scholar apakah boleh diganti misalnya database lain gitu, misalnya Bu menggunakan apakah Garuda pernah dipakai nggak Bu kira-kira misalnya nih Bu ya. Saya rencana untuk publikasinya ini tidak harus Scopus ya Bu, tapi mungkin bisa jadi Sinta saja atau yang lain gitu Bu, misalnya begitu ya. Nah, jadi Oh, boleh nggak iya. kita menggunakan database Garuda misalnya? Yang seperti itu Bu, yang lokal punya gitu Bu. Nah, Iya. terima kasih Bu. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Rinaldi. Kalau bolehnya sih boleh karena kualitatif itu kan bebas, nggih. Cuman kalau karena kita publikasinya Scopus, Pak, tidak disarankan menggunakan database lokal karena mereka nggak kenal. Memilih paper apa database aja itu teman saya ditanya, Pak. Jadi teman saya tuh ngambilnya cuman Scopus. Ya, kalau saya kan tiga tadi, karena UNER itu kan langganan Scopus, Web of Science sama EBSCO ya. Tapi teman saya itu ngambilnya Scopus saja. Itu ditanya sama reviewernya, kenapa Anda mengambil database Scopus saja? Nah, jadi nulis lagi, nambah paragraf lagi atau nambah kalimat lagi tentang itu. Nah, kalau database Garuda atau Sinta kita publikasikan Scopus nggak cocok, nggih, Bapak. Jadi kalau dipublikasikan di Sinta, di level Sinta, sekali lagi Bapak tergantung reviewer dan editor mau nerima atau tidak. Tapi eh, kalau saya ambil benang merahnya, yang penting kita punya justifikasi, argumen, mengapa memilih database itu. Oke, baik Kenapa Ibu. memilih Garuda? Garuda memilih Sinta. Dibuat kalimat saja. Ya, begitu. Baik, baik. Ye, Baik, terima kasih banyak Ibu. sama-sama Pak Rinaldi. Masih ada lagi nih Bu. Terkait tadi ya, saya sekilas terkait database tadi. Kalau Google Scholar kayak kurang begitu ini ya. Jarang Nanti pakai munculnya lah. banyak Pak ya, kalau pakai Google Jarang Scholar pakai, ya. iya. Iya, itu kendala kami Bu. Dan banyak yang nggak relevan Bu. Tapi pernah ya Pak Darmawan kita sharing ya, ketika workshop bibliometrik yang kemarin Pak, yang minggu lalu ya Pak, saya ikut ke Salda Consulting itu. Kalau Bapak tidak punya akses ke situ, gandeng penulis yang yang kampusnya langganan, Pak. Oh, Langganan baik Ibu. itu. Jadi UNESA sudah langganan Scopus, Bapak. Misalnya Pak Rinaldi punya kenalan dosen di UNESA. Boleh Bapak nanti nulis 2 nama jadinya. Malah kolaborasi malah bagus, Pak. Iya. Baik, baik Ibu. Iya. Sama-sama. Sejauh ini kami 3 database Ibu. Tapi kayaknya 3 database bisa saja bisa dapat ya, bisa ya. Bisa. Kebetulan kampus kami Science Direct sama Expo ada Bu. Satu PubMed itu salah satu Oh iya. database untuk medis Medis, yang iya. memang ini apa namanya open access biasanya. Iya, iya. Hmm. Iya. Ya baik Ibu. Iya. Terima kasih banyak Ibu Sama-sama bantuannya. Pak. Itu Pak. PubMed ya, dengan itu bisa seperti menyarankan itu penting Google Scholar ya. Oke, ada lagi nih Pak Masrun dari tadi kayaknya mau tanya nih. Oke, Saya kasihan siap. juga nih. Monggo Pak Masrun, silakan. Oke, makasih Pak Darmawan. Terima kasih kesempatan. Langsung saya bertanya Bu Ika. Bu Ika, karena literatur review ini kan kumpulan dari hasil penelitian orang, sehingga pembahasan mereka itu kan kurang lebih akan hampir sama. Nah, bagaimana cara kita membuat pembahasan dari misalnya ada Ibu ambil dari 10 karena dia akan banyak variabel, bagaimana membuat pembahasannya, kemudian
bagaimana juga cara memfokuskan pembahasan karena variabelnya kan bisa saja banyak, Bu. Barangkali itu, Bu. Makasih. Iya, sama-sama, Bapak. Saya mencoba menjawab, Pak ya. Ini beratnya SLR di sini, Bapak. Makanya penting banget, menurut saya penting banget kalau SLR itu ditulis oleh yang kita memang menguasai topik itu. Sehingga kita sebetulnya sudah tahu ilmunya. Di sebelumnya itu kita sudah punya bekal ilmunya, tidak berangkat dari scratch, dari nol ya. Jadi kita sudah pernah riset mungkin dengan metode kuantitatif atau metode kualitatif yang lain yang membahas topik itu. Sehingga kita punya bekal tentang topik yang akan kita tulis SLR-nya. Lalu bagaimana saya merangkum, menulis sedemikian rupa? Saya juga begini, Bapak. Ini ilmu yang diberikan oleh salah satu profesor di UNER ya. Amati, tiru, modifikasi. Mengamati, meniru, dan memodifikasi dari apa? Dari paper-paper yang menjadi contoh kita, menjadi teladan kita, begitu. Jadi saya kumpulkan berbagai macam SLR, karena bidang ilmu saya di accounting, saya perluas ya Pak, Business Management and Accounting, karena di Scopus kan juga ada pilihan itu. Saya ngambil yang sistematik literatur review, saya pelajari dulu Pak. Gaya menulisnya, apa yang dibahas, saya pahami betul itu. Kemudian, karena topik yang diambil adalah yang memang kita kuasai, maka ketika saya membaca paper yang serupa, saya kelompokkan dalam satu kelompok. Kemudian kalau paper yang kedua, oh ternyata nggak masuk kelompok A, saya kelompokkan di kelompok yang B, kelompok yang C. Dari situ kita sintesis, itulah gunanya sintesis, Pak. Memang susahnya SLR adalah mengeluarkan sintesis ini, Pak. Itu kan kalau di taksonomi Bloom yang paling tinggi ya, Pak, sintesis itu. Nah, maka mohon maaf kalau jawaban saya merenung, Bapak. Jadi memang saya agak sulit tidur karena paper ini harus lahir karena saya mau lulus begitu, Pak. Iya. Kok ya alhamdulillah diterima sama jurnal yang menurut saya bagus begitu. Iya, gratis pula. Iya, Nah, jadi gratis lagi. merenung, Pak. Iya, gratis, Pak. Tapi close access, gitu. Jadi kalau Bapak Ibu di sini nanti ngetik di Google Scholar gitu ya, kemudian download paper saya nggak bisa kalau kampusnya nggak langganan. Oke. Kalau kampusnya langganan bisa. Berarti, maaf izin, saya terakhir, Bu. Kalau dari akumulasi pembahasan itu, kira-kira berapa persen kalimatnya sendiri, Bu, dan berapa persen yang kalimat yang secara umum, Bu? Oh, Kira-kira, Bu. semuanya kalimat sendiri, Bapak. Jadi semuanya tuh sintesis, nggak ngambil kalimat orang. Jadi walaupun saya mensitat ya, mensitat kalimatnya salah satu autor gitu ya, itu saya olah dengan kalimat saya sendiri, tapi tetap saya sitat, Bapak. Iya, begitu. Baik, Jadi baik. memang ini itu tulisan kita. Oke. Baik, Bu. Makasih, Iya, Bu. sama-sama Pak Teman. Nasrul. Iya. Semoga membantu ya Bapak. Ibu izin bertanya, kalau seandainya dikhususkan ke yang open access saja, apa bisa ya, Bu? Dikhususkan open access. Jadi nambangnya itu yang open access. Kalau bisanya itu bisa, Bu. Ini kan paper SLR itu bebas sebetulnya. Tapi eh, justifikasi itu penting, Bu, pengalaman saya. Saya kemarin juga kaget, teman saya kan hanya menggunakan Scopus. Itu ditanya, kenapa kok hanya Scopus? Kenapa kok bukan database yang lain? Nah, jadi nanti Ibu menjelaskan kenapa kok open access saja. Kalau Tapi saat resikonya begini Ibu. Banyak paper-paper bagus itu yang memilih jalan tidak bayar, Bu. Paper yang berkualitas itu banyak sekali memilih jalan tidak berbayar. masalahnya kan tidak bisa ngakses itu. Itu Ibu. Jadi gunanya kita menggandeng kampus-kampus yang langganan, kita ajak dosen yang ada di situ untuk kolaborasi. Nah, kalau misalkan open access aja, kalau saya nggih dicoba ya Bu ya, tapi saya tidak tahu di mata editor sama reviewer nanti bagaimana karena saya nggak pengalaman. Tapi pikiran saya begini, tadi kan ada eligibility di
paper saya yang Prisma Flow Diagram ini kan ada jumlah available full text article ya. Jadi yang unavailable ini saya keluarkan, tapi cuma sedikit Bu, di sini 6. Pakai Sci-Hub itu walaupun nggak legal tapi Iya, Bu. boleh Yang Skyhook. Sci-Hub itu. Boleh. Eh, boleh apa enggak ya? Pak Dar bagaimana ini Pak Dar? Saya nggak bisa jawab ini Pak Dar. Ya itu Kalau bolehnya kembali kan ke boleh ya Pak. kembali ke pribadi masing-masing ya. Iya, Tapi iya Bu. Saya tapi dari editor itu tidak pernah ya, atau jarang ya. Terus sekarang sih nggak nanya, belum ada yang menanyakan itu dari nggak mana ada. literatur Iya, diperoleh gitu ya. nggak nanya kok Bu. Iya, Nggak ada iya. apa bahas itu. Jadi mungkin Artinya jangan dinyalakan. aman-aman aja gitu. Coba saja Bu, karena itu seluruh dunia juga tahu ya tentang Sci-Hub itu. Editor juga tahu. Mungkin Jangan-jangan tahun editornya depan pakai atau juga 2 tahun lagi. lagi. Oh, bisa jadi 2 tahun lagi paper saya bisa di Sci-Hub kan. Iya. Iya. Saat Mungkin ini belum bisa Sci-Hub. Sudah pernah saya coba, nggak bisa. Karena masih paper baru ya. Biasanya belum bisa. ya Iya. beberapa tahun baru bisa nanti. Iya, betul. Iya. Nggih, Bertanya matur Ibu. nuwun, Ibu. Sebentar Bapak Ibu. Yang di chat ini nanti saya kasih kesempatan ya, yang di floor. Pak Ridwan Syah nih nanya, apakah ketika persiapan membuat paper SLR, Mbak Ika juga membuat mapping yang relevan dengan topik? Maksudnya membuat paper SLR yang relevan atau hanya langsung Oh, pakai sudah kata punya kunci aja? pengalaman gitu, Pak. Mungkin sudah punya Ya, pengalaman mapping. Sudah, pastilah Bapak. ya, Ah, ya, pasti. sudah. Tadi sudah dijawab Sehingga ya. tahu, nggih. Sudah dijawab tadi. Kalau Bapak Ibu ya, kalau SLR itu Bapak Ibu harus minimal baca dulu ya, baca dulu paper-paper yang ada sebelumnya. Jadi nggak langsung ya bikin SLR-nya enggak. Karena tadi merumuskan riset question tadi disampaikan Bu Ika itu kan nggak langsung ada tiba-tiba ya. Harus Iya. paham dulu masalahnya apa di topiknya, apa yang mau diselesaikan dan sebagainya. Baru nanti bisa masuk ke SLR. Terus ada lagi sedikit ini sebenarnya. Apakah dari Bu Rosita ada software yang digunakan dalam SLR? Bu siapa? Bu Rosita. Apakah ada software SLR? Saya tidak pakai software sama sekali. Content analysis, Bu. Kalau software itu bibliometrik dengan Force Viewer atau Biblioshiny atau mungkin yang kayak tadi saya Leximancer. Tapi mungkin waktu itu saya masih betul-betul baru lahir ya Pak. Maksudnya baru belajar tentang Biblio, SLR, dan kepedean untuk nulis paper ya Pak. Sehingga reject gitu. Tapi akhirnya satu reviewer itu yang bikin saya belajar dengan editor. Paper Anda ini secara topik menarik, tapi secara penulisan deskriptif banget. Jadi lebih bagus kalau pakai konten. Ya sudah, saya konten aja. Konten tuh nggak pakai software apa-apa, Bapak Ibu. Iya. Saya nggak pakai N5O juga, enggak. Baca. Itu Pak Ini Dar. saya sama kayak pengalaman saya dulu ya, waktu juga manual nih. Manual, betul. Manual juga Tapi 3 oke bulan ya, saya ya, bikin no itu Pak problem. Dar. Iya, 3 bulan tapi setiap hari Pak Darmawan mengerjakan itu. Ya. Oke, lanjut Pak Nasrun, ada tadi sudah jawab, sudah ditanyakan belum ya yang di chat ya? Sudah, Pak. Gimana, Sudah, Bu? Pak. Oh, sudah ya. Oke, Oke, sudah, nggih. Pak Wedi, workshopnya ditunggu infonya. Oke. Ini udah bisa lanjut Ini Pak, ceritanya. siapa? Mbak Ibu Karima Tamara ini. Hah? Mencari jurnal tidak berbayar, Pak. Oh iya, lewat ya. Iya. Kalau saya mesti baca author guideline sebelum submit, Bu. Author guideline itu nanti kalau dia menyebutkan submission fee, bayar berarti. Oh, saya tuh Elsevier Pak Darmawan ya. Pengen juga bisa menulis di
Science Direct database yang masuk di Elsevier itu pengen. Tetapi teknik saya tadi kan mencari jurnalnya adalah jurnal yang saya sitasi yang masuk daftar pustaka. Nah, saya urut di situ, kemudian saya buka website jurnalnya lewat Simago, saya cek dulu di Simago apakah dia Scopus atau bukan. Kemudian saya masuk ke websitenya, saya baca author guidelines. Ketika saya menemukan submission fee, saya sudah mundur, Pak Dar. Elsevier itu jurnal yang beberapa yang saya buka mesti ada submission fee $100. Kalau ada submission fee, saya nggak mau masuk karena prinsip saya nggak mau bayar gitu, Pak. Ya, tapi teman saya kuliah S3 ada, Pak. Di Elsevier nyoba submit $100, reject. $100-nya nggak balik. Itu. Jadi nggak ada garansi. Itu submission fee, Bu. Tapi kalau nanti yang apakah ini jurnalnya bayar atau tidak, kalau dia state dengan jelas di author guidelines tentang fee, ya, article processing charge, APC, itu dia bunyi, dia nyebutkan, Bu. Kalau di Emerald, sepanjang pengalaman saya, hybrid. Jadi ada bayar, ada pilihan open access. Kalau open access, mereka sudah state 50-60 juta rupiah. Nah, itu. Jadi saya ketika submit itu nanti ada pilihan apakah Anda open access, tidak. Gitu aja, Bu. Nanti diklik tidak. Makanya saya lebih suka Emerald itu enak step-stepnya untuk submit. Dan opsinya hybrid. Kalau saya pernah di Emerald itu bayar apa enggak ya? Tapi teman saya yang submit, saya belum tanya juga. Pasti ada, Bu, state tentang APC, Article Processing Charge. Itu. Semoga menjawab, Pak Dar. Menyambung kemudian memberikan petugas sekali. Memang saat ini banyak pilihan jurnal banyak opsi tadi ya. Bayar. Iya. Kalau kantong kita tipis ya kita pakai tipis. Tapi kalau jurnal ya nggak ada salahnya. Karena berbayar itu kan open access. Open access, betul. Keuntungan ya. Kan bayarnya ke jurnalnya ya, Pak Dar ya? Iya. Jurnal kita mudah di-download, baca orang. Kalau Bulka ini papernya yang saya share nih, Bulka tadi mungkin saya share di chat. Itu berbayar itu harusnya, tapi karena Bulka share ke saya boleh share ke Bulka. Harusnya berbayar kan. Dan di mana di Skyhub belum ada itu. Jadi teman-teman sudah dapat langsung dari proses pembelian. Iya. Nggak apa-apa kalau pribadi kan nggak apa-apa, Pak. Iya, kalau saya share di ResearchGate itu ya nggak boleh. Ya, ada lagi bertanya langsung, Pak. Pak Putu. Oh, sebentar, Pak. Pak Putu Indra, dalam artikel mining kita perlu menjustifikasi inclusion dan exclusion kriteria yang spesifik. Adakah standar yang digunakan? Masalah inclusion kriteria itu. Ya, ada. Oh, kalau standarnya nggak ada ya, Pak ya. Tapi kita biasanya kalau saya pengalaman tuh dari baca-baca paper SLR, kemudian workshop yang saya ikuti dari Pak Darmawan itu nanti jelas, sangat jelas caranya bagaimana. Iya, itu saya dulu belajar dari Pak Darmawan. Kalau dibahas nanti panjang ini Pak Dar, Panjang ya, Bu ya. Panjang. Iya. Workshopnya 3 jam ya. Iya. Bu, tadi kan Ibu menjelaskan tidak menggunakan Envivo atau Prisma, hanya Prisma jadi pakai, Pak. Oh, Prisma bukan software Prisma. Envivo itu software. oh ya, jadi Ibu pakainya Prisma ini ya untuk ini ya. Prisma itu kan systematic literature review, bedanya dengan literature review. Kalau literature review itu kan bebas, Pak, gayanya. Kalau systematic literature review itu ada sistematikanya. Sistematikanya ada di Prisma, Pak Nasrun. Oh, nggih. Urut-urutannya itu loh. Nah, waktu itu tuh saya nggak nulis itu sama reviewernya di komen. Ini kan paper SLR kok nggak ada sistematikanya gitu. Oke. Ya. Oke, sampun Pak Dar mungkin. Sudah Pak Dar ini. Prisma itu bukan software, betul. Prisma itu Iya, metode ya, metodologinya. Tadi ada pertanyaan dari Bu ini juga, Bu Ami ya. Oh, bukan pertanyaan, Bu, aku kasih info, ada aku kasih confidence.
aplikasi apa confidence. Oh ya, aplikasi confidence ya. Ini memang SLR tapi untuk SLR tapi berbayar. Oke, nah, kayaknya sudah terjawab ini. Tadi ada pertanyaan yang, oh Bu Sri Undai, adakah aturan standar berapa banyak jurnal yang harus direview? Nggak ada ini. Tidak ada. Tidak ada. Yang penting insight-nya, Pak. Yang penting insight. Pesan yang kita sampaikan kepada pembaca, nilai jualnya di situ. Ya, jadi makanya butuh merenung ini, Pak, kalau menulis SLR ini, Pak. Konsentrasi ya. Berapa lama tuh Bu Ika nyusun SLR-nya 3 bulan tadi ya? 3 bulan, iya, karena kan saya sudah punya modal ilmunya ya, Pak. Riset saya memang ketika S3 di situ. Jadi publikasi saya pertama juga tentang integrated reporting. Jadi saya sudah punya bekal, disertasi saya juga itu. Gambarannya sudah ada, makanya saya bisa cepat nulis 3 bulan full ya, Pak, itu tiap hari. Nggak jeda, Pak. Jadi saya istirahat karena cuma tidur aja. Nonton TV enggak, pas tutup mata, tutup telinga, karena pengen cepet selesai. Kenapa? Karena nulis paper itu kan butuh waktu. Maaf, maksud saya setelah nulis paper, tantangannya adalah submit, reject itu, Pak Dar. Nah, saya antisipasi itu karena saya tahun-tahun keempat ya itu, tahun keempat S3 saya. Saya kan beasiswanya cuma 4 tahun ya, jadi saya kejar itu supaya ya ini, saya nggak mau sekolah bayar sendiri itu loh Pak Darmawan. Nulis paper juga nggak mau bayar, sekolah nggak bayar sendiri. Itu Pak Dar. Motivasinya nggak mau bayar. Iya, Biasa. iya. Perlu dicontoh ini ya, Pak Ibu. Oke, yang materi yang bertanya langsung boleh Pak Baik, Indra tadi ya. Monggo Bu, Pak Indra. ya. Makasih Pak Dar. Selamat Bu Ika, luar biasa sekali ini sebagai motivasi bagi kita nih Bu Ika. Kebetulan saya ada berencana juga untuk menulis terkait dengan sistematik literatur review ini Bu. Yang mungkin ingin saya diskusikan, kalau seandainya kita menulis sistematik literatur review, apakah kita bisa juga membandingkan dengan tulisan lain yang bersifat sistematik literatur review juga? Satu. Kemudian bagaimana cara melakukan, Ibu tadi kan pakai content analysis. Content analysis ini susah Bu, karena kita harus detail ya. Membaca satu persatu papernya seperti apa, sampai dengan kita mensintesanya dalam bentuk bahasa kita sendiri. Betul. Ini tips dan triknya seperti apa Ibu Ika? Mohon masukan. Terima kasih Bu Ika. Ya, sama-sama Pak Indra. Mohon maaf tadi pertanyaan pertama tentang apa ya Pak? Saya Iya, miss. kalau kita menulis systematic literature review, kita membaca paper lain yang bersifat sistematik literatur review Oh juga. iya, iya, iya Pak. Tadi saya ini mengutip salah satu profesor saya di S3 ya di UNER itu, beliau publikasinya di Scopus banyak. Kemudian beliau mengajarkan salah satu tips tentang amati, tiru, modifikasi. Jadi saya juga mengumpulkan paper SLR, tapi topiknya tidak sama dengan paper saya ya. Bukan tentang integrated reporting, Pak. Pada saat itu SLR yang lain yang bidang ilmunya juga business management and accounting. Tapi topiknya beda. Supaya saya mendapat kekayaan di dalam pikiran saya tentang menulis SLR itu bagaimana. Jadi gayanya itu saya amati. Gaya menulis SLR yang konten SLR memang konten ya, Pak. Yang nggak konten yang pakai software itu kan Biblio ya. Nah, kalau SLR itu memang harus membaca. Nah, kemudian dari situ saya meniru tapi memodifikasi, tidak plek-plek ya, sama tidak, tapi memodifikasi sesuai dengan konteks yang akan kita bahas di dalam paper kita. Itu. Ya. Seandainya kita exclude-kan SLR tadi ke dalam paper SLR kita, itu sebaiknya seperti apa, Bu? Oh, tidak, Pak. Itu tidak saya citasi. Oke, baik. Kan tidak saya citat, Pak. Ya, yang saya citat adalah eh, SLR tentang topik yang serupa, tetapi sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Itu saya citat. Saya cerita untuk membedakan dengan punya saya.
SLR saya ini apa bedanya. Itu. Baik, baik, baik. Ya, ya. Iya, Izin Bu Ika, mungkin maksud Pak Indra, apakah boleh artikel mining kita itu SLR juga Ibu untuk menulis SLR? Mungkin gitu kali ya Bu. Oh, Benar ya Pak Indra? ketambang. Iya, ya, ketambang, Pak. Ada, Pak. Di Boleh Bu. dalam situ itu ada paper SLR juga. Berarti nggak boleh kita eksklusikan SLR. Artinya apakah harus Nggak saya exclude. Enggak. original research atau sebagainya yang harus masuk? Oh, enggak, Pak. Saya masukkan juga. Oh, baik Bu. Ya, saya Baik, Bu. bahas bahwa dia kan ketambang ya, Pak. Ketambang. Nah, kemudian saya ceritakan di introduction bahwa ini sudah melakukan, tapi bedanya di mana itu nanti ada. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Satu lagi Bu, makasih Pak Ari. Ini terkait dengan tips dan trik membaca konten analisis tadi Bu, gimana supaya kita lebih mudah mensintesa suatu jurnal pengalaman Ibu. Demikian Bu. Iya, Pak. Itu saya tipsnya memang harus banyak baca ya, Pak ya. Nah, masalahnya kan kalau kita ngambil S3, kemudian S3-nya itu izin belajar ya, yang dalam artian masih ada beban tridharma yang harus dilakukan, memang jam membaca itu kan berkurang ya, Pak. Nah, itu salah satu motivasi saya dulu mengejar beasiswa, Pak. Supaya saya banyak baca. Itu. Nggak bisa, Pak, kalau nggak baca. Eh, tapi minimal introduction itu sudah kita baca utuh supaya kita dapat gambaran isi paper itu. Itulah kenapa kalau paper-paper bagus, mesti introduction-nya bagus, Pak. Jadi kita nggak perlu membaca belakang-belakang, kita sudah tahu di introduction. Kemudian yang kalau introduction kita sudah dapat gambaran yang jelas tentang paper yang kita review, kita scanning aja yang belakang, Pak. Tapi kalau introduction-nya standar bertele-tele, berbelit-belit gitu, itu memang perlu kita scanning eh, metode atau apa ya. Kan tadi sudah ada research question, Pak. Nah, research question itu tidak 1 detik, 2 detik, 1 jam, 2 jam muncul begitu saja, Pak Indra. Itu dari proses berpikir dan makanya topik yang kita tulis di dalam SLR itu betul-betul topik yang kita kuasai. Supaya kita tahu apa yang kita cari di paper yang akan kita review itu sudah dapat gambarannya, Pak Indra. Begitu. Kemudian content analysis itu juga mengharuskan penulis kedua. Nah, karena penulis keduanya adalah dosen pembimbing saya, nggak mungkin beliau membaca paper paper juga, tapi saya cerita ke beliau apa saja yang sudah saya lakukan dan beliau memberikan masukan ditambahin ini, tambahin itu, ini oke, ini nggak oke, begitu Pak Indra. Harus Baik, Pak, baik. kalau konten itu harus ada dan Ya, itu ditanya sama reviewer Pak. Harus jadi mungkin itu bedanya dengan bibliometrik kali Bu ya. Ada ada. teksnya, jadi Iya, kita harus betul-betul membaca full text dan iya, bisa langsung mensintesanya. iya, Demikian Bu. Makasih iya, banyak Bu Ika. Luar sama-sama. biasa. Iya. Jadi itu nggak Pak dari ya bahwa yang sempat saya tanyakan ya Pak Darmawan waktu bibliometrik kemarin. Bapak ini kalau saya mau mencari teorinya bisa nggak? Kalau mencari region research objeknya bisa nggak? Oh ternyata biblio nggak mampu untuk itu. Ya, Iya. memang karena tujuannya berbeda ya. Tujuannya beda, betul. Harusnya biblio dulu ya Pak Darmawan ya stepnya ya. Ya, sebaiknya karena kan kita belajar dari luarnya dulu lah, kulitnya tadi ya. Iya. Itu. Saya enggak ya Pak ya, Kita langsung sampai. tembak isinya. Ya, ini Bu Ika langsung lompat. Ini luar biasa. Iya. Paling nggak sudah mengenal kan apa itu biblio dengan itu kan. Ada satu lagi pertanyaan nih, saya Bu Devi terakhir. Apakah dalam SLR juga berlaku rentang tahun artikel? Rentang tahunnya juga. Pilihan Ibu itu adalah gaya penulis. Kalau memang ingin membatasi tahun, sekali lagi kalau reviewer di jurnal-jurnal bagus, memang jurnal bagus itu publishernya top ya Bu. Dan ada opsi untuk tidak berbayar. Menurut saya itu ya Pak, Bu, bahwa mereka itu sering nanya justifikasi. Kenapa kok tahun ini? Kenapa tahun itu? Dan karena topik yang saya pilih adalah topik baru di akuntansi, maka hasil nambangnya enak, Bu. Mulai dari tahun 2013, ilmu itu baru ada. Artinya di seluruh dunia itu
paper yang topik yang saya ambil masih sedikit. Sehingga saya hasil akhir dari artikel mining adalah 46 artikel karena belum banyak. Begitu. Tapi kalau sudah topik lama, nah ini mungkin perlu dibuat ini juga saya belajar dari Pak Darmawan ya, dibuat semacam kayak perjalanan trennya gitu ya, trennya dari tahun sekian sampai sekian itu bisa kita lakukan Bu kalau paper itu sudah lama. Papernya sudah lama apa? Topiknya sudah lama, itu kita bisa buat semacam 20 tahun integrated reporting, perjalanannya bagaimana kita bagi dalam sesi-sesi. Kemudian yang pasti justifikasi Bu, kalau milih 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir itu kenapa? Kalau nggak ada itu, reviewer ini Bu. Nah, kalau sudah kepo itu kita yang repot Bu, kalau nggak bisa justifikasi ya. Tuh, Jelas ada alasan. alasannya Bu ya. Iya. Kriteria yang boleh dipakai tapi harus Iya, kalau saya dibahas. tadi nggak ada tahun. Pada tahun ya. Karena masih baru, Pak, ilmunya. Isunya masih baru. Iya, Hangat ya. iya, Dan masih berkembang ya, masih trennya betul, masih naik terus. betul. Demikiannya masih. Mungkin sudah ya, Pak, ini pertanyaan chat ya.